Ku beri amplop tipis saat hadiri pernikahan adik ipar. Namun aku malah dipermalukan dan dihina miskin gara-gara amplop tipis itu. Setelah kusuruh ia untuk membuka, ia langsung membisu. Hembusan angin malam yang dingin menyelinap melalui celah-celah jendela kayu kamar kos kami yang berukuran 3 kali 4 meter. Di atas kasur lipat yang telah reot, aku, Sasa, duduk bersila menghadap sebuah cermin kecil yang pinggirannya sudah buram. Di pangkuanku, terbentang kebaya kuning tua peninggalan ibuku. Kain sutra yang dulu pasti berkilau, kini terlihat suram di beberapa bagian, terutama di lengannya, yang mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Dengan hati-hati, jariku yang kasar karena rutinitas membuat adonan dan mencetak kue, menelusuri setiap jahitan, mencari benang yang renggang untuk diperbaiki. Besok adalah hari yang sejak sebulan lalu selalu hadir dalam pikiran kami, seperti sebuah tugas berat yang harus dituntaskan dengan segala kerumitannya. Pernikahan Evi, adik iparku satu-satunya, adik kandung dari Mas Amri. Masih belum tidur, Sas. Suara Mas Amri yang dalam dan tenang memecah keheningan. Ia baru saja pulang dari lembur. Wajahnya tampak lelah namun matanya tetap teduh. Ia duduk di sampingku. Tubuhnya yang besar membuat kasur itu bergerak-gerak. Aku harus memastikan kebaya ini layak untuk dikenakan besok. Mas, jawabku. Suaraku bergetar sedikit. Aku takut mereka akan melihat. Melihat apa, Sasa? Aku takut mereka melihat kemiskinan kita dari setiap benang yang lepas ini. Bisikku, tiba-tiba merasa sangat kecil. Keluarga Mas Amri bukanlah keluarga kaya, tetapi mereka berada di strata yang berbeda dengan kami. Bapak mantu Evi adalah seorang pengusaha ternama di kota kabupaten. Mas Amri menarik napas panjang, lalu mengelus punggungku dengan lembut. Kita tidak membawa kemiskinan, Sas. Kita membawa diri kita sendiri. Dan hadiah kita. Ia bangkit, mengambil sebuah tas kertas coklat sederhana dari dalam laci kayu yang catnya mengelupas. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan dan selembar kertas berharga. Cek. 100 juta rupiah, ucapnya, meletakkan kertas itu di pangkuanku, di atas kain kebaya. Angka itu terasa sangat besar, hampir tak nyata. Ini hampir semua yang kita punya, Sasa. 5 tahun kita mengumpulkan butir demi butir. Aku memandangi cek itu, lalu menatap wajah suamiku. Mas, kamu yakin? Ini untuk modal rumah kita sendiri, atau untuk membuka toko kue yang lebih besar? Dia tersenyum, senyuman yang selalu membuatku tenang sejak 10 tahun kami bersama. Kita bisa mulai lagi dari nol, Sas. Tapi kesempatan untuk membantu Evi dan calon suaminya memulai hidup dengan bekal yang cukup, itu mungkin hanya sekali. Ingat dulu, ketika kita menikah, orang tuaku menyumbang untuk modal warung kita yang pertama. Walaupun kecil, itu sangat berarti. Kenangan itu membuat mataku berkaca. Dulu, keluarga Mas Amri tidak setuju dengan pernikahan kami. Seorang sarjana komputer seperti Amri dianggap sia-sia menikahi seorang perempuan dari kampung yang hanya lulusan SMA seperti aku. Tapi mereka tetap membantu, diam-diam, lewat ibunya yang baik hati. Bantuan itulah yang menjadi batu pertama fondasi hidup kami. Dan Evi, dia masih muda, Sas. Mungkin dia sombong sekarang, seperti biasanya. Lanjut Mas Amri, suaranya rendah. Tapi kita beri dari hati. Kita beri yang terbaik yang kita mampu. Bukan untuk pamer, tapi untuk memberi mereka peluang. Kalau mereka mau memanfaatkannya. Aku mengangguk pelan, mencerna setiap kata suamiku. Dari dalam tas anyaman yang biasa kubawa untuk jualan, aku mengeluarkan sebuah amplop surat biasa berwarna putih, tipis, tanpa embos atau tulisan apapun. Dengan tangan yang agak gemetar, aku memasukkan cek itu ke dalamnya, lalu mengelemnya rapat. Kenapa amplopnya polos sekali, Sas? Tidak pakai yang ada gambar atau sampul yang bagus? Tanya Mas Amri lagi, mengulang pertanyaannya dari beberapa hari lalu. Biar seperti kita, Mas, jawabku sambil menatapnya. Sederhana di luar. Biar isinya yang nanti bicara. Dan, aku tidak ingin memalukan Evi di meja tamu dengan amplop yang terlihat norak di tengah amplop-amplop mewah lainnya. Biarlah yang ini, siapa tahu ia akan membukanya nanti, di tempat yang lebih privasi. Mas Amri menarikku dalam pelukan.
Kau terlalu baik, Sasa. Semoga Tuhan yang membalas niat baikmu. Kami duduk dalam keheningan beberapa saat, hanya ditemani bunyi jangkrik di luar. Amplop putih tipis itu tergeletak di antara kami, terasa ringan secara fisik tetapi mengandung beban harapan, kenangan, dan sedikit kecemasan yang amat berat. Aku harap Evie mengerti, Mas, bisikku lagi, melepas pelukannya untuk menyimpan amplop itu dengan hati-hati di tas anyamanku. Aku harap dia bisa melihat di balik ketipisan kertas ini, ada ketebalan niat kita. Kita doakan yang terbaik, sahut Mas Amri, mematikan lampu. Dalam gelap, sebelum tidur merangkul kami, pikiranku masih melayang ke besok. Aku berharap, sungguh-sungguh berharap, bahwa pemberian dari hati yang paling tulus ini akan sampai sebagaimana mestinya. Tanpa tahu bahwa besok, amplop tipis itu akan menjadi ujian yang menggetarkan fondasi harga diri, mengubah hubungan keluarga, dan mengajarkan pelajaran yang lebih keras dari yang pernah kami bayangkan. Deru mesin motor tua kami nyaris tenggelam oleh gemuruh mobil-mobil mewah yang melintas di jalan menuju balai serbaguna desa. Aku, Sasa, duduk di belakang Mas Amri, kedua tanganku erat memegang pinggangnya, sambil memeluk erat tas anyaman berisi amplop putih itu. Rasanya seperti memasuki wilayah asing. Papan ucapan selamat sebesar billboard dengan foto Evie dan calon suaminya yang tampan dan selalu tersenyum sempurna, menyambut di gerbang. Kita turun di sini saja, Sas, kata Mas Amri. Suaranya terdengar datar namun aku bisa merasakan ketegangannya. Ia memarkir motor Honda bebek kami yang telah berkarat di bagian knalpotnya, di antara barisan mobil Mercy, BMW, dan Alphard yang berkilauan. Kontras itu begitu tajam, membuatku menarik napas dalam-dalam sebelum turun. Suara musik orkestra yang lembut namun megah sudah terdengar dari dalam. Bau harum bunga melati dan mawar campur dengan aroma makanan mewah memenuhi udara. Aku merapikan kebaya kuning tuaku, merasa kain itu tiba-tiba terasa sangat tipis dan kuno dibandingkan dengan gemerlap yang akan kuhadapi. Di depan pintu masuk yang dihiasi rangkaian bunga segar setinggi 3 meter, berdiri seorang pramusiaga dengan seragam rapih. Ia menyambut setiap tamu dengan senyum manis, mengecek undangan. Ketika tiba giliran kami, ia melirik kami sekilas. Aku melihat matanya yang cepat sekali menyapu tubuh kami, dari sepatu pantofel Mas Amri yang sudah aus solnya, hingga tas anyamanku. Undangan, Pak, Bu. Kami, keluarga mempelai. Saya kakak dari mempelai wanita, jelas Mas Amri, mencoba terdengar percaya diri. Sang pramusiaga langsung berubah sikap, senyumnya sedikit lebih lebar, tapi tetap terasa seperti protokoler. Oh, silahkan masuk, Pak. Area keluarga ada di dekat panggung. Memasuki ruangan itu seperti memasuki dunia lain. Lampu kristal berkilauan menggantikan fungsi matahari. Karpet merah tebal membungkus setiap langkah kami hingga tak bersuara. Meja-meja berkelas dengan taplak linen putih dan pernak-pernik pernikahan yang elegan tertata rapi. Tamu-tamu sudah banyak yang datang. Para perempuan dengan gaun-gaun mewah, perhiasan berkilauan, tas-tas branded. Para lelaki dengan jas potongan bagus dan jam tangan mahal di pergelangan tangan. Kami bagaikan dua kuntum bunga kertas yang terselip di antara bouquet anggrek langka. Mas Amri, akhirnya datang juga. Suara itu menusuk dari arah kanan. Evie, dengan gaun pengantinnya yang berkilauan bak diselimuti kristal dan payet, berjalan mendekat. Gaun itu memiliki train panjang yang dibawakan oleh 2 anak pengiring. Rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan mutiara dan veil yang transparan. Wajahnya yang cantik itu kini disempurnakan oleh tata rias profesional, membuatnya hampir tak bisa dikenali. Namun, matanya, mata yang sama dengan Mas Amri, tetap memancarkan sesuatu yang aku kenali. Sebuah keangkuhan yang dulu sering ia sembunyikan, kini seolah diberi ruang untuk sepenuhnya berkembang. Selamat, Eve, ucap Mas Amri, memeluk adiknya dengan kaku. Evie membalas pelukan itu sebentar, lalu menarik diri, matanya langsung beralih kepadaku. Dan Kak Sasa, ucapnya, senyumnya tetap lebar, tapi tidak sampai ke mata. Wah, masih pakai kebaya lama itu ya? Lucu. Klasik banget. Kata, lucu. Itu diucapkan dengan nada yang membuat pipiku panas. Tangannya yang penuh dengan cincin dan gelang emas menyentuh lengan kebayaku sejenak, seolah memeriksa kainnya. Aku merapikannya semalam,
jawabku, mencoba tersenyum. Ah, pantas. Tapi gak apa-apa, yang penting hadir. Ya, sahutnya, suaranya sengaja dikeraskan. Beberapa orang di dekat kami berpaling. Seorang bibi yang aku kenal, Bibi Rina, melihat kami dengan ekspresi campur aduk antara kasihan dan sedikit jijik. "Evi, kau sibuk? Kami cari tempat duduk saja," ucap Mas Amri cepat, mencoba menarikku pergi. "Tunggu dulu, Mas." Evi memegang lengan Mas Amri. "Nanti ada sesi foto keluarga besar. Pastikan kalian tidak kemana-mana." Tapi matanya kembali mengamati kami dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Mungkin kalian bisa berdiri di paling pinggir. Biar tidak terlalu kontras dengan yang lain." Ia tertawa kecil, tertawa yang diikuti oleh beberapa teman dekatnya yang mendekat. Semuanya berpakaian seperti bintang film. Aku menggigit bibirku sampai sakit. Rasanya seperti ditampar berulang kali. Mas Amri menggenggam tanganku. Jarinya menekan dengan lembut, sebuah isyarat untuk bersabar. "Kami akan dimanapun yang kamu mau, Eve," jawab Mas Amri, suaranya rendah tapi tegas. "Kami di sini untukmu, bukan untuk foto." Evi hanya melengos, senyum sinisnya masih mengembang. "Ya sudah, silahkan menikmati jamuan. Makanannya dari catering hotel bintang 5. Loh, mungkin Kak Sasa bisa dapat inspirasi untuk kue-kuenya." Kali ini, tawanya lebih nyaring. Ia pun berbalik, gaunnya berdesir, meninggalkan kami dengan rasa hancur dan malu yang mengambang di udara mewah itu. Kami berjalan menuju sebuah meja di sudut yang agak terpencil, jauh dari panggung utama. Setiap langkah terasa berat. Setiap pandangan yang tertuju pada kami terasa seperti jarum-jarum kecil menusuk kulit. "Dunia yang berbeda, ya, Mas?" bisikku saat kami akhirnya duduk di kursi yang berlapis kain satin. Mas Amri menghela napas. Matanya memandang ke arah Evi yang sedang tertawa riang berfoto dengan kelompok teman-temannya yang glamor. "Dunia yang selalu ada, Sas. Hanya saja, hari ini, kita dipaksa untuk benar-benar melihat jurang pemisahnya." Tangannya meraih tanganku di atas meja. "Tapi ingat, kita membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua kilauan ini, niat tulus. Itu tidak bisa dibeli dengan uang." Aku memandang tas anyamanku yang tergantung di sandaran kursi. Amplop putih tipis itu terasa seperti bara api di dalamnya. Sebuah pemberian yang tiba-tiba terasa naif dan tidak berharga di tengah gemerlap dunia baru Evi. Keraguan yang sebelumnya cuma setitik, kini membesar seperti awan gelap. Apakah hadiah kami akan dihargai? Atau justru akan menjadi bahan tertawaan berikutnya? Dari kejauhan, Evi melemparkan pandangan sekilas ke arah kami, lalu berbisik sesuatu pada temannya. Mereka berdua tertawa. Dan dalam hatiku yang pedih, sebuah pertanyaan kecil mulai bersuara. Apakah ketulusan memang selalu cukup, ketika yang dihadapi adalah tembok tebal kesombongan dan penilaian material? Babak kedua dari hari yang menyiksa ini belum dimulai, namun aku sudah merasa lelah. Sangat lelah. Jam terus berdetak dengan kejam. Setiap tawa yang meledak, setiap gemerisik gaun sutra, setiap bunyi sendok yang menghantam piring kristal, bagaikan tusukan-tusukan kecil di kulit kami. Kami duduk terpencil di sudut, mencoba menjadi sebisa mungkin tak terlihat. Aku memainkan serbet di pangkuanku, melipat dan membukanya berulang kali. Mas Amri duduk tegak, pandangannya kosong menghadap ke panggung, tetapi aku tahu pikirannya sedang bergejolak. "Haruskah kita serahkan sekarang?" tanyaku pelan. Suaraku nyaris hilang di tengah gemuruh obrolan dan musik instrumental. "Atau nanti saja? Mungkin lebih baik kita tinggalkan diam-diam." Mas Amri menoleh, matanya berbinar dengan tekad yang tiba-tiba menyala. "Tidak, Sas. Kita akan memberikannya seperti tamu lainnya. Langsung, dengan kepala tegak. Kita tidak bersalah, dan kita tidak perlu bersembunyi." Kalimat itu seperti tamparan yang membangunkanku dari keterpurukan. Aku menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih tersisa. "Baik, Mas." Saat acara makan utama usai dan MC mengumumkan sesi pemberian hadiah untuk mempelai, jantungku berdebar kencang. Tamu-tamu berduyun-duyun mengantri di depan meja panjang yang khusus disediakan, di mana kotak hadiah besar berhiaskan pita dan sebuah kotak kayu ukir untuk amplop tersedia.
Kami mengantri di barisan belakang. Aku memegangi tas anyamanku erat-erat, jari-jariku berkeringat dingin. Di depan kami, seorang paman dengan jas mahal mengeluarkan amplop merah tebal dari dalam saku, memberikannya dengan kedua tangan disertai senyuman lebar pada Evi yang duduk di kursi pelaminan. Evi menerimanya dengan anggukan ramah, lalu dengan jelas memasukkan amplop itu ke dalam kotak kayu sambil mencolek calon suaminya. Berkata, "Wah, dari Om Haji pasti tebal nih." Tawa kecil riuh dari mereka yang mendengar. Satu persatu, prosesi itu berlangsung. Amplop-amplop berwarna-warni, bertuliskan nama, beberapa bahkan disertai kartu ucapan besar. Semua tampak mewah dan berharga. Amplop putih tipis di tanganku terasa semakin ringkih, semakin tidak berarti. Akhirnya, tiba giliran kami. Dengan langkah yang sedikit goyah, kami maju. Ruangan yang luas itu tiba-tiba terasa sangat sempit. Semua mata seolah tertuju ke arah kami. Aku bisa merasakan pandangan penasaran, beberapa sinis, dan sebagian lagi penuh kasihan. Evi yang tadi tersenyum manis, ekspresinya sedikit berubah saat melihat kami mendekat. Senyumnya menjadi kaku. "Selamat menikah, Eve," ucap Mas Amri. Suaranya tenang namun terdengar jelas di keheningan yang tiba-tiba menyergap. "Semoga pernikahanmu diberkahi, langgeng, dan penuh kebahagiaan." Aku mengulurkan tanganku. Amplop putih itu tergeletak di telapak tangan yang sedikit gemetar. "Untuk kalian berdua," bisikku. Evi melihat ke tanganku, lalu ke wajahku. Matanya menyipit, seolah memeriksa sesuatu yang menjijikkan. Ia tidak segera mengambilnya. Calon suaminya, Rendra, yang duduk di sebelahnya, malah mendahului mengambil amplop itu dengan dua jari, memegangnya seperti memegang sesuatu yang kotor. "Wah, Kak Sasa, ini amplopnya tipis sekali, ya?" ucap Evi akhirnya. Suaranya sengaja dikeraskan, melengking, memastikan semua orang di sekitarnya mendengar. Ia mengambil amplop itu dari tangan Rendra, lalu menjepitnya dengan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah memperlihatkannya pada semua tamu. "Biasanya sih orang ngasih amplop yang agak berisi, ya, biar ada rasanya saat dipegang." Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa arah. Darahku mendidih. Malu itu seperti cairan panas yang mengalir dari ubun-ubun hingga ke ujung kaki. Aku melihat Mas Amri mengepal tangan kanannya, urat di lehernya menegang. "Tapi ya, maklumlah," lanjut Evi, dengan nada bicara yang dibuat-buat seperti sedang membela kami, namun justru lebih menusuk. Ia mengibas-ngibaskan amplop tipis itu di udara, seolah mengecilkan nilainya. "Kakak iparku kan dari dulu hidupnya memang pas-pasan. Kerjaannya cuma jualan kue keliling. Yang penting sudah ada niat, ya kan? Daripada tidak sama sekali. Aku sih bersyukur masih diingat." Kali ini, tawa tidak lagi kecil. Beberapa tamu, terutama teman-teman Evi seusianya, tertawa terbahak-bahak. Seorang wanita dengan gaun biru muda menutup mulutnya, matanya menyipit menertawakan kami. Bibi Rina yang tadi, menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi campur aduk. Rasa sakit itu begitu fisik. Aku merasa ingin berlari, ingin menghilang. Air mata sudah menggenang di pelupuk mata, tapi aku menggigit bibir bagian dalam sampai berdarah untuk menahannya. Jangan kau beri mereka kepuasan lebih." "Evi," suara Mas Amri tiba-tiba memotong. Suaranya rendah, namun mengandung amataran yang membuat tawa-tawa itu mereda seketika. "Itu bukan sekadar niat. Itu adalah pemberian terbaik yang bisa kami berikan. Hormatilah." Evi terkesiap sebentar, terlihat sedikit tertantang oleh ketegasan kakaknya. Namun, keangkuhannya lebih besar. Iya, Mas. Aku menghargai kok. Niat baik itu penting." Namun, gerakannya berkata lain. Alih-alih meletakkan amplop itu dengan hormat ke dalam kotak kayu, dengan gerakan yang hampir seperti melempar, ia menyodokkannya ke tangan seorang pramusiaga yang berdiri di dekatnya. "Simpan yang rapi ya," ucapnya pada pramusiaga itu, lalu segera berpaling ke tamu berikutnya yang sudah mengantri di belakang kami, seolah kami tak pernah ada. Itu adalah penghinaan terakhir, yang paling menyakitkan. Kami tidak layak mendapat perhatiannya lebih dari 3 detik. Dengan badan terasa hampa dan kaki bagaikan terbuat dari kapas, aku menarik lengan Mas Amri. "Ayo kita pergi, Mas.
desisku, suaraku serak. Tanpa kata-kata lagi, Mas Amri memandu kami keluar dari barisan, meninggalkan meja tamu, melewati lorong yang dipenuhi pandangan dan bisikan-bisikan yang kini terdengar seperti dengungan lebah yang menyakitkan. Telingaku berdenging. Wajahku terasa panas membara. Kami berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan gemerlap, tawa, dan penghinaan yang tergantung berat di udara. Sebelum benar-benar keluar, aku menoleh sekilas terakhir. Evi sedang tertawa lepas menerima sebuah bungkusan hadiah besar dari seorang tamu. Wajahnya bersinar penuh kemenangan. Ia sama sekali tidak melihat ke arah kami. Tidak peduli bahwa kakak kandungnya dan istrinya baru saja dihancurkan harga dirinya di depan umum. Di luar, udara malam yang dingin menyambut kami seperti pelukan yang menyesal. Barulah saat motor kami menyusuri jalan yang sepi, air mata yang selama ini kutahan akhirnya meledak. Aku menangis dalam diam, muka terkubur di punggung Mas Amri yang kaku. Air mata itu bukan lagi hanya karena sakit hati, tetapi karena pengkhianatan terhadap ketulusan, karena hancurnya sebuah pengharapan baik, dan karena menyadari bahwa jurang di antara kami dan adik iparku ternyata bukan hanya jurang materi, tetapi jurang kemanusiaan. Dan di dalam tas anyaman yang tergantung di setang motor, seolah ikut menangis, terbaringlah sebuah amplop putih tipis yang isinya tak lagi terasa seperti berkat, melainkan seperti sebuah kesalahan yang mahal. Motor tua kami melaju pelan di jalan yang mulai sepi. Air mataku sudah kering, tapi bekasnya terasa seperti garam di pipi. Rasa malu dan sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih pekat, lebih berat. Sebuah kepedihan yang mendalam dan kegetiran yang menusuk tulang. Namun, Mas Amri belum menyalakan mesin untuk pergi sepenuhnya. Ia hanya memarkir di pinggir jalan, beberapa puluh meter dari balai desa yang masih berpendar cahaya gemerlap. Kita belum bisa pulang, Sas, ucapnya, suaranya parau. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah sumber cahaya dan tawa itu. Masih ada acara keluarga. Foto bersama. Mas, apa gunanya? Bisikku, suaraku hampir tak terdengar. Dia sudah memperlakukan kita seperti sampah. Untuk apa kita kembali? Karena kita adalah keluarga, jawabnya, dengan ketegasan yang membuatku terhenyak. Karena kita tidak akan memberinya alasan untuk berkata, lihat, mereka memang tidak punya etika, kabur di tengah acara. Dan karena... Ia menoleh, matanya berbinar dengan tekad yang keras. Kita harus menunjukkan padanya dan semua orang di sana, bahwa harga diri kita tidak bisa diinjak hanya karena dia mengenakan gaun yang lebih mahal. Perkataannya seperti tamparan kedua, tamparan yang membangunkan. Ya, lari akan terlihat seperti pengakuan kekalahan. Aku menghela napas, mengusap wajahku dengan tangan. Baik, Mas. Tapi hanya untuk foto, lalu kita pergi. Setuju, sahutnya, memutar motor dan kembali mendekati tempat yang baru saja kami tinggalkan dengan rasa hancur. Memasuki kembali ruangan pesta terasa seperti berjalan menuju medan perang tanpa senjata. Semua mata kembali tertuju pada kami, kali ini dengan ekspresi yang lebih beragam. Ada yang heran, ada yang kasihan, dan tak sedikit yang sinis, seolah menantikan drama lanjutan. Kami mengambil tempat duduk di sudut yang sama, mencoba menyatu dengan latar belakang. Acara berlanjut dengan games yang riuh, lalu dilanjutkan dengan sesi potong kue. Setiap tawa Evi yang melengking, setiap pandangannya yang melintas ke arah kami, terasa seperti sabetan cambuk. Akhirnya, MC mengumumkan, sekarang, saat yang ditunggu-tunggu. Foto keluarga besar untuk mempelai wanita. Keluarga besar mempelai wanita dipersilakan berkumpul di depan panggung. Keluarga Mas Amri, bibi, paman, sepupu-sepupu, berkumpul. Mereka semua berpakaian bagus, meski tak semewah keluarga mempelai pria. Dengan hati berdebar, aku dan Mas Amri ikut mendekat, berdiri di pinggir kerumunan. Evi, yang masih berdiri di panggung kecil dekat pelaminan, sedang berbicara dengan seorang fotografer. Matanya menyapu kerumunan keluarga, lalu berhenti pada kami. Wajahnya yang tadi cerah, mendadak berkerut. Oh, Ma, Pak, Bibi, kalian maju ke depannya, serunya, lalu ia turun dari panggung dan berjalan langsung ke arah kami. Jantungku berdegup kencang. Dia akan meminta maaf, bisikku dalam hati, dengan harapan yang naif. Evi berhenti tepat di depan kami. Senyumnya tipis, hampir tak ada.
Mas, Kak Sasa, ucapnya dengan suara rendah, hanya untuk kami dengar. Ya, Eve, sahut Mas Amri, wajahnya netral. Lihat, frame untuk foto nanti, itu terbatas. Fotografernya bilang cuma muat untuk keluarga inti dan yang paling dekat. Ia memandang kami dari atas ke bawah lagi. Kalian tunggu di luar frame saja, ya? Nanti aku kirim fotonya lewat WA. Biar tidak terlalu penuh. Kata-katanya pelan, tapi tajam. Ini bukan permintaan. Ini perintah. Ini pengusiran halus. Aku melihat Bibi Rina yang berdiri tak jauh, mendengar semuanya. Bibi Rina memalingkan muka, seolah tak tega melihat. Mas Amri terdiam sejenak. Udara di sekitar kami terasa membeku. Jadi, kami tidak termasuk keluarga inti. Evi? Tanyanya. Suaranya datar namun berisi guruh. Bukan begitu, Mas. Evi cepat membela diri, tapi tanpa penyesalan. Tapi kan lihat sendiri, pakaian kalian akan terlihat tidak seragam dengan yang lain. Aku cuma ingin foto yang bagus, yang harmonis. Alasan itu begitu klise dan menyakitkan. Harmonis. Kata itu menggantung di udara, terasa sangat ironis. Baik, kata Mas Amri Tibatara. Hanya satu kata itu. Namun, di balik kata itu, aku bisa merasakan runtuhnya sebuah pengharapan terakhir akan ikatan saudara. Ia mengambil tanganku. Kita tunggu di luar. Kami berbalik, meninggalkan kerumunan keluarga yang sebagian besar diam, ada yang menunduk, ada yang pura-pura tidak melihat. Langkah kami keluar dari formasi foto terasa seperti prosesi pengusiran yang dipermalukan. Kami tidak benar-benar pergi. Kami berdiri di balik tirai dekat pintu, dari kejauhan menyaksikan keluarga besar berfoto dengan riang. Evi tersenyum lebar di tengah, dikelilingi orang-orang dengan pakaian bagus. Kami, dari kejauhan, hanyalah dua siluet yang tersingkir. Setelah foto keluarga usai, Evi kembali naik ke panggung, mengambil mikrofon. Waktunya untuk pidato terima kasih. Pertama-tama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan yang sudah hadir merayakan hari bahagia saya dan Rendra. Ia memulai, dengan suara manis yang dilatih. Ia menyebutkan terima kasih kepada orang tuanya, kepada keluarga besar Rendra, kepada teman-teman. Lalu, ia berhenti sejenak, matanya berkeliling ruangan. Aku tahu, ini datang. Dan tentu saja, terima kasih untuk semua hadiah dan amplop-amplop yang sudah diberikan, ucapnya, dan tawa kecil riuh menyambut. Saya lihat ada yang tebal-tebal. Pasti isinya luar biasa. Benar-benar membantu kami untuk memulai rumah tangga. Ia tersenyum, lalu pandangannya, seperti yang kuduga, menemukan kami yang berdiri di pinggir. Senyumnya berubah menjadi senyum tipis yang penuh arti. Tapi, yang paling berkesan, ada juga loh yang memberi dengan ketulusan hati yang sangat dalam. Ia membuat tanda petik di udara dengan jarinya, walaupun mungkin cuma berupa amplop tipis yang isinya cuma cukup untuk beli kue jualannya sehari. Kali ini, bukan hanya tawa. Tepuk tangan riuh dan sorak-sorai kecil menyertainya. Beberapa orang menoleh ke arah kami. Wajah mereka dipenuhi kelucuan dan penghinaan terbuka. Kata-katanya, dengan sengaja dibumbui canda, adalah tusukan beracun yang terakhir. Ia telah mengangkat penghinaan itu ke tingkat yang lebih publik, lebih keji. Rasanya seperti seluruh udara di ruangan itu dihisap keluar. Aku tercekik. Aku melihat wajah Mas Amri yang memutih, rahangnya mengeras. Di sekeliling kami, dunia seperti bergerak dalam lambat, penuh dengan tawa dan wajah-wajah yang mendistorsi. Itu sudah melampaui batas. Sudah melampaui segala toleransi. Tanpa sepatah kata pun, Mas Amri menarik lenganku dengan kuat, memutar badan, dan membawaku keluar dari balai desa itu. Kali ini, untuk selamanya. Kami tidak berlari. Kami berjalan dengan langkah pasti, meninggalkan gemerlap, musik, dan gelak tawa yang kini terdengar seperti tangisan setan. Udara malam yang menusuk tulang terasa seperti penyelamat. Saat mesin motor menyala, dan kami mulai menjauh dari tempat itu, barulah aku membiarkan tangisku meledak, tidak lagi diam, melainkan isakan yang menyayat hati. Amarah, rasa malu, dan kepedihan yang terpendam meluap menjadi sungai air mata yang pahit. Dan di tengah isakanku, Mas Amri berkata dengan suara yang tiba-tiba hampa,
namun berisi keputusan yang tak tergoyahkan. Besok, kita akan mengurus pencairan cek itu. Dia tidak layak menerima sepeser pun dari kita. Pernyataannya menggantung di udara malam. Amplop tipis itu, yang tadinya adalah simbol cinta dan harapan, kini telah berubah menjadi bukti nyata dari betapa hancurnya sebuah hubungan keluarga, dan awal dari sebuah pembalasan yang tidak pernah kami rencanakan, tetapi yang karma sendiri yang akan wujudkan dengan caranya yang sempurna. Babak penderitaan kami mungkin telah usai, namun babak pembelajarannya bagi Evie baru saja akan dimulai. Pagi setelah pesta pernikahan yang menyakitkan, kabut tipis masih menyelimuti atap-atap rumah di sekitar kos kami. Namun, langit di atas kepala kami terasa lebih terang. Seolah ikut lega kami telah keluar dari ruang hampa penghinaan itu. Rencana Mas Amri untuk mencairkan cek sudah bulat, tapi ada prosedur bank yang harus diikuti. Cek atas nama Evie, berarti hanya Evie yang bisa mencairkannya, atau dengan surat kuasa. Amarah kami masih membara, tapi kelelahan batin membuat kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hari itu, aku berusaha kembali ke rutinitas. Mencuci piring, menyiapkan adonan untuk pesanan kue kering yang harus diantar besok. Tangan-tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku melayang ke mimpi buruk semalam. Sorot mata Evie yang dingin, tawa-tawa yang menusuk, dan perasaan tak berdaya itu terus menghantui. Mas Amri sudah berangkat kerja dengan wajah yang lebih tegas dari biasanya. Aku tahu, luka di hatinya lebih dalam dari yang bisa diungkapkan. Menghina istrinya sama dengan menghinanya, dan menghinanya di depan keluarga adalah pengkhianatan yang tak termaafkan. Saat aku sedang mengulen adonan, bunyi dering telepon dari kamar memecah konsentrasi. Aku berjalan pelan, melihat layar. Evie. Nama itu seperti bara api di mata. Jantungku berdegup kencang, campur antara keinginan untuk mengabaikan dan rasa penasaran. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku angkat. Kak Sasa. Suara di seberang sana bukan lagi suara sombong dari malam sebelumnya. Suara itu panik, terengah-engah, hampir histeris. Kak Sasa, tolong bilangin Mas Amri. Ada apa, Evie? Tanyaku, berusaha tenang meski adrenalin mulai membanjiri tubuhku. Uangnya, uang kotak amplop dari resepsi kemarin. Hilang, jeritnya. Aku bisa mendengar isak tangis di balik suaranya. Semua uang tunai dari tamu, habis. Dicuri. Aku butuh uang, Kak. Hutang pesta ini banyak. Bunganya gila-gilaan. Aku terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Ada perasaan aneh yang merayap. Bukan senang melihatnya susah, tapi sebuah pengakuan bahwa alam semesta bergerak dengan caranya sendiri. Evie, kami tidak punya uang tunai. Tapi kalian kan bisa pinjam. Atau ambil dari tabungan. Pokoknya tolong, 50 juta dulu. Aku gak tahu harus minta kemana lagi. Ratapnya, suaranya pecah. Tabungan kami, Evie, ucapku perlahan, memastikan setiap kata terdengar jelas. Sudah kami berikan padamu kemarin. Dalam amplop tipis yang kau ejek itu. Senyap. Senyap yang panjang di seberang telepon. Hanya terdengar tarikan napas tersendat-sendat. Ah, apa? Bisiknya. Tak percaya. Di dalam amplop itu ada cek. Cek tunai atas namamu. Senilai 100 juta rupiah. Kali ini, suaraku mantap. Tidak ada dendam di sana. Hanya pernyataan fakta yang telak. 100 juta? Suaranya lirih, seperti orang yang baru tersadar dari pingsan. Cek? Di amplop itu. Iya, Evie. Di amplop putih tipis yang kau anggap tidak berharga, yang kau permalukan kami karenanya. Jawabku. Aku tidak bisa menahan sedikit kepahitan itu keluar. Amplop yang kau lempar ke pramusiaga, yang kau jadikan bahan lelucon di depan semua tamu. Oh, Tuhan. Teriaknya pelan, diikuti oleh suara seperti ia terjatuh atau merosot ke lantai. Oh, Tuhan, tidak, aku tidak tahu. Apa kau masih menyimpannya? Tanyaku. Atau sudah kau buang, seperti sikapmu terhadap kami? Tidak. Maksudku, aku tidak buang. Aku taruh di kotak kayu itu. Tapi, aku lupa. Aku pikir. Astaga. Suaranya berantakan,
penuh penyesalan yang sudah terlambat. Di mana sekarang? Kotak kayunya sudah dibawa panitia. Aku harus cari. Carilah, Evie. Itu uangmu sekarang. Itulah satu-satunya bantuan yang bisa kami berikan. Aku ingin menutup telepon. Percakapan ini terlalu melelahkan. Tunggu, Kak Sasa. Jangan matikan, teriaknya. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku bego. Aku sombong. Maafmu sekarang terdengar mahal, Evie, potongku, dan kali ini ada getaran emosi di suaraku. Karena baru kau ucapkan setelah uangmu hilang dan kau tahu ada cek 100 juta. Apa maafmu akan sama tulusnya andai kata amplop itu benar-benar cuma berisi uang untuk beli kue? Ia tak bisa menjawab. Hanya isakan yang terdengar. Carilah cekmu. Cairkan. Semoga cukup untuk menutupi sebagian masalahmu. Lalu, tanpa menunggu jawabannya lagi, aku menekan tombol akhir panggilan. Telepon itu berakhir, tapi getarannya masih terasa di tanganku. Aku berdiri lama di kamar yang sunyi, memandangi telepon. Ada rasa pahit, tapi juga ada kepuasan kecil yang bersifat insani, melihat kesombongan yang terjungkal oleh kesombongannya sendiri. Tapi yang lebih kuat adalah rasa sedih. Sedih karena sebuah pemberian tulus harus berakhir dengan cara seperti ini. Sedih karena hubungan keluarga harus retak hanya karena penilaian materi. Sedih karena Evie, adik yang dulu pernah menggendong punggung Mas Amri saat ia sakit, kini menjadi orang asing yang hanya melihat angka. Beberapa jam kemudian, telepon berdering lagi. Dari Mas Amri. Aku dapat puluhan telepon dari Evie. Dia panik. Dia bilang sudah menemukan amplop itu. Masih tersegel di antara tumpukan kardus di rumah orang tua. Dia minta maaf berulang kali. Lapor Mas Amri, suaranya datar. Apa kau sudah bicara padanya? Sudah, jawabku singkat. Dia tahu tentang cek itu. Dia menangis di telepon. Tapi, Sas. Suara Mas Amri menjadi rendah, penuh kekecewaan yang mendalam. Air mata itu datang setelah dia tahu isi amplopnya. Bukan setelah menghina kita. Itu yang membuatku sakit. Aku mengerti. Penyesalan yang didasari oleh kepentingan, bukan oleh kesadaran akan kesalahan, adalah penyesalan yang kosong. Kita harus bagaimana, Mas? Tanyaku. Biarkan dia cairkan ceknya. Itu haknya. Tapi hubungan kita akan berbeda selamanya, ucap Mas Amri dengan final. Aku tidak akan lupa bagaimana adik kandungku memperlakukan istriku. Dan aku tidak akan memaafkan dengan mudah. Malam itu, meski kami tahu Evie mungkin sedang bernapas lega karena menemukan harta karun yang tak terduga, tidur kami tetap tidak nyenyak. Ada sesuatu yang telah patah, dan uang 100 juta itu tidak akan cukup untuk merekatkannya kembali. Karma mungkin telah mulai bekerja dengan mengambil uang kotak amplopnya, tetapi pelajaran sesungguhnya, yang tentang harga diri, rasa hormat, dan arti keluarga, masih teronggok seperti amplop tipis yang terabaikan, menunggu untuk dibuka dengan kesadaran yang tulus, bukan dengan kepanikan finansial. Dan di rumah mertua, bisa jadi Evie sedang memandangi cek berjumlah fantastis itu dengan perasaan campur aduk, lega, malu, dan mungkin, hanya mungkin, sedikit penyesalan yang mulai merambat dari kantongnya menuju hatinya. Namun, bagi kami, babak itu telah tertutup. Pintu telah kami tutup, dan kuncinya kami simpan jauh di dalam. Malam itu, di rumah mertua yang sepi setelah hiruk-pikuk pesta, Evie menggigil meski udara tidak dingin. Ia duduk bersimpuh di lantai kamar bekasnya, dikelilingi tumpukan kardus hadiah pernikahan yang belum dibuka. Lampu kamar redup, menerangi wajahnya yang sembab dan mata bengkak dari tangisan panik. Di tangannya, ia menggenggam erat amplop putih tipis yang telah terbuka. Selembar kertas cek bergambar rumit tergeletak di pangkuannya. Angkanya yang tercetak tebal, 100 juta. Tapi, angka sebesar itu tidak serta-merta memberi kehangatan. Justru, ia merasa semakin dingin. Pikirannya berputar liar. Telepon panitia catering tadi siang masih menggema di telinganya. Ibu, uang kotak amplop yang kami titipkan di ruang penyimpanan hilang. Kami sedang cek CCTV, tapi ada blind spot, hutang sewa gedung, catering bintang 5, dekorasi mewah, gaun pengantin impor, semuanya menumpuk dengan bunga yang mencekik. Rendra,
Suaminya yang biasanya sok tenang, kini histeris menyalahkannya karena terlalu pamer dan tidak hati-hati. Lalu, ada teleponnya pada Sasa. Suara kakak iparnya yang biasa lembut itu terdengar datar, dingin, seperti dinding es. Dan pengakuannya tentang cek 100 juta. Cek yang semalam ia anggap remeh, ia jadikan bahan tertawaan. Amplop yang kau ejek itu. Amplop yang kau anggap tidak berharga. Apa maafmu akan sama tulusnya andai kata amplop itu benar-benar cuma berisi uang untuk beli kue? Setiap kata Sasa adalah pukulan yang lebih telak dari kehilangan uang kotak itu. Evie memandangi cek di tangannya. 100 juta. Jumlah yang bisa menyelamatkannya dari kepanikan hari ini. Tapi, mengapa rasanya seperti memegang bara api yang membakar kulit? Mengapa rasa malunya jauh lebih besar daripada rasa leganya? Dia teringat ekspresi Mas Amri saat ia ngibas-ngibaskan amplop itu di depan tamu. Ada sesuatu yang patah di mata kakaknya. Sesuatu yang dulu selalu memandangnya dengan perlindungan, kini kosong. Dia teringat cara ia menyuruh mereka berdiri di luar frame foto. Alasan, pakaian tidak seragam, yang dibuat-buat. Saat itu, ia merasa benar, merasa berkuasa. Kini, rasanya hina. Dia menelpon Sasa lagi, berulang kali. Langsung terhubung ke voicemail. Ia mencoba menelepon Mas Amri. Ditolak. Sekali, 2 kali, lalu tidak bisa lagi. Blokir. Kepanikan finansial perlahan tergantikan oleh kepanikan lain yang lebih dalam. Ia telah kehilangan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ia merangkak mendekati tumpukan kardus, dengan gila-gila mengeluarkan semua isinya. Bingkisan pernikahan mahal dari teman-teman konglomerat, perak, kristal, barang-barang mewah. Semuanya terasa kosong, tak bermakna. Tak satu pun yang diberikan dengan pengorbanan seperti amplop tipis itu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil teleponnya dan mengetik pesan. Bukan untuk meminjam uang lagi, tapi untuk sesuatu yang seharusnya ia lakukan sejak semalam. Ke Kak Sasa. Kak Sasa, aku sudah dapat ceknya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih tidak cukup. Minta maaf juga tidak. Aku melihat angka ini dan aku hanya bisa nangis. Bukan karena senang, tapi karena malu. Aku menghina pemberian terbaik yang pernah mungkin aku terima dalam hidup. Aku menghina niat baik kalian. Aku menghina kakak dan kakak. Aku bego. Aku sombong. Aku buta. Cek ini akan kubawa ke bank besok. Tapi rasanya, aku tidak pantas menyentuhnya. Aku hanya ingin kalian tahu. Aku mengerti sekarang. Dan aku benar-benar menyesal. Evie. Pesan itu ia kirim. Tidak ada balasan. Hanya satu centang biru. Tanda telah dibaca. Diam. Diam yang lebih menyiksa daripada amarah. Besoknya, di bank, proses pencairan cek berjalan lancar. Pegawai bank tersenyum hormat melihat jumlah besar itu. Tapi senyum itu terasa seperti ironi bagi Evie. Uang itu masuk ke rekeningnya. Sebagian langsung dia pakai untuk membayar hutang-hutang yang paling mendesak. Tapi setiap kali ia melakukan transfer, bayangan wajah Sasa dan Mas Amri muncul. Uang yang seharusnya menjadi berkat, terasa seperti uang haram, didapat dari menghancurkan harga diri orang yang paling tulus padanya. Sementara itu, di kos kami, aku memang membaca pesan Evie. Aku menunjukkan pada Mas Amri. Kami duduk di meja makan kecil, dalam keheningan. Menyesal setelah dapat uang, gumam Mas Amri, meletakkan teleponnya. Aku tidak yakin dengan ketulusannya, Sas. Aku juga, Mas, jawabku. Tapi hatiku yang perempuan, yang dulu pernah menganggap Evie seperti adik sendiri, merasa ada tetes kecil harapan. Tapi setidaknya dia menulis, aku mengerti sekarang. Itu lebih dari yang kuduga. Memahami dan mengubah perilaku adalah 2 hal berbeda. Sahut Mas Amri, bangkit dan mengambil gelas air. Aku tidak ingin kau kembali disakiti. Aku mengangguk. Mas Amri benar. Kami harus melindungi diri kami sendiri. Tapi, di sudut hatiku yang terdalam, aku berharap pelajaran ini benar-benar sampai. Bukan untuk kami, tapi untuk Evie sendiri. Agar dia tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, sebuah paket datang untuk kami.
Bukan melalui jasa kurir, tapi dibawa langsung oleh ibu mertua. Wajah beliau yang biasanya cerah tampak sedih. "Ini dari Evi," ucapnya, meletakkan sebuah kotak kardus kecil di meja. "Dia minta maaf lewat saya. Dia tidak berani datang langsung." Setelah ibu pergi, kami membuka kotak itu. Isinya bukan barang mewah. Ada beberapa toples berisi kue kering, kue nastar dan putri salju, jenis yang biasa ia minta padaku dulu saat masih remaja. Dan yang membuat napas kami tersendat, amplop putih tipis yang sama. Dalam keadaan sudah terbuka, dan di dalamnya tidak lagi berisi cek, tetapi selembar kertas surat tulisan tangan Evi yang berantakan, penuh coretan dan bekas air mata. "Kak Amri, Kak Sasa, ceknya sudah aku cairkan. Aku pakai untuk bayar hutang. Tapi amplop ini, yang lebih berharga dari ceknya, aku kembalikan pada kalian. Karena aku tidak pantas menyimpannya. Simbol ketulusan kalian harus kembali ke pemiliknya. Aku simpan fotokopi ceknya saja, sebagai pengingat seumur hidup betapa hina dan bodohnya aku. Aku tidak berharap dimaafkan. Tapi aku ingin kalian tahu, aku berusaha berubah. Aku akan kerja. Aku akan bayar semua sisa hutangku pelan-pelan, dengan uangku sendiri. Aku akan coba jadi orang yang tidak lagi menilai dari kulit. Maafkan adik yang dungu ini. Evi." Di bawah surat itu, terselip fotokopi cek yang sudah dicairkan, dengan tanda tangan di belakangnya. Aku memandangi amplop kosong itu. Kini ia bukan lagi sekadar kertas. Ia adalah bukti dari sebuah perjalanan yang pahit. Mas Amri mengambil surat itu, membacanya berulang kali. Dia mengembalikan amplopnya. Ucapnya, suaranya bergetar halus. Dia mengembalikan simbolnya. "Apakah kita harus memaafkannya, Mas?" tanyaku, air mata mulai menggenang. "Bukan sekarang, Sas," jawab Mas Amri, meletakkan surat itu dengan hati-hati. "Tapi mungkin, suatu hari nanti. Saat kita melihat usahanya, bukan hanya kata-katanya." Amplop tipis yang terlupakan itu akhirnya kembali ke tangan kami. Kosong secara materi, tetapi kini syarat dengan makna, penyesalan, dan sebuah permulaan yang pahit untuk sebuah perubahan. Dan di baliknya, tersimpan pelajaran bahwa terkadang, karma terbesar bukanlah kehilangan harta, tetapi harus berhadapan dengan cermin yang memantulkan keburukan diri sendiri. Dan amplop tipis itulah yang menjadi cermin sempurna bagi Evi. Sepekan setelah paket dari Evi tiba, kehidupan kami pelan-pelan kembali ke ritme biasa. Namun, ada rasa yang berbeda. Amarah belum sepenuhnya reda, tapi getarannya sudah tidak lagi membakar. Amplop kosong itu kami simpan di dalam laci kayu tua, bersama dengan surat-surat penting lain. Sebuah pengingat diam tentang harga diri dan batas yang telah terlampaui. Suatu sore, saat aku sedang mengemas pesanan kue untuk dikirim ke sebuah acara arisan, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku mengira itu kurir, tapi saat kubuka, yang berdiri di teras sempit dengan wajah pucat dan mata cekung adalah Evi. Ia tampak berbeda. Gaun-gaun mewahnya hilang, digantikan kaos polos dan celana jeans sederhana yang sudah agak pudar. Rambutnya yang biasanya ditata rapi oleh salon, kini dikuncir sembarangan. Tidak ada perhiasan di tubuhnya. Yang paling menyentuh adalah matanya. Mata yang dulu penuh cahaya angkuh, kini redup dan penuh beban. "Kak Sasa," sapanya, suaranya serak. Tangannya memegang erat sebuah tas kain biasa. "Bolehkah aku masuk? Hanya sebentar." Hatiku terasa dicabik. Di satu sisi, luka masih perih. Di sisi lain, wajahnya yang lusuh itu memanggil rasa iba yang dalam. Aku mengangguk pelan, membuka pintu lebar-lebar. Ia masuk, duduk di kursi plastik di ruang tamu kami yang sempit. Matanya menatap lantai. "Mas Amri belum pulang?" tanyanya. "Masih di kantor. Biasanya jam 6, jawabku singkat, duduk di depannya. Aku tidak menawarkan minum. Suasana masih terlalu pekat untuk formalitas. Evi menghela napas panjang, seperti mengumpulkan keberatan. "Aku sudah terima paket yang kukirim?" tanyanya, tanpa berani menatapku. "Sudah." "Dan suratnya?" "Kami baca." Ia mengangguk, menelan ludah. "Aku datang bukan untuk meminta apa-apa, Kak. Aku cuma ingin mengatakannya langsung. Minta maaf. Dengan mulutku sendiri."
Aku diam, memberinya ruang. Aku hancur. Kak, ia mulai, suaranya bergetar. Setelah pesta, setelah uang kotak hilang, setelah tahu isi amplop itu, hidupku seperti dijungkir balikan. Hutang menumpuk. Suamiku, Rendra, ternyata banyak menyembunyikan masalah keuangan. Keluarganya tidak segemilang yang dikira. Dia malah menyalahkanku karena pesta mewah itu. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tidak berusaha menghapusnya. Aku dikucilkan. Kak, teman-teman yang dulu mentertawakan kalian bersamaku, sekarang menjauh. Mereka bilang aku pembawa sial. Bahkan ada yang menagih hadiah yang mereka beri, katanya karena aku butuh uang. Ia terkikih pahit. Ironis. Ya? Aku baru sadar, selama ini aku dikelilingi orang-orang yang sama sombong dan palsunya seperti aku. Ia memandangku untuk pertama kalinya sejak masuk. Matanya penuh air. Dan kalian satu-satunya orang yang memberiku sesuatu dengan tulus, tanpa pamrih, malah aku perlakukan seperti sampah. Aku membanding-bandingkan. Kak, aku selalu membandingkan hidupku dengan kalian, dan merasa lebih karena kalian sederhana. Aku pikir kesederhanaan itu berarti gagal. Aku salah. Aku salah besar. Kata-katanya mengalir deras, penuh penyesalan yang terdengar lebih dalam dari pesan singkatnya. Amplop itu, saat kau beri padaku, aku merasakan ketipisannya dan langsung mencapnya tidak berharga. Aku tidak pernah sekalipun berpikir, mungkin ini hadiah yang sangat berarti dari orang yang sangat berarti. Tidak. Pikiranku langsung negatif. Dan karena itu, aku menghina kalian. Di depan semua orang. Aku tidak punya alasan. Aku hanya seorang yang jahat dan buta. Ia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis yang ia tahan. Aku duduk diam, mendengarkan. Tangisannya adalah tangisan yang berbeda dengan tangisan panik di telepon. Ini adalah tangisan penyesalan yang dalam, yang keluar dari pengakuan atas keburukan diri sendiri. Ketika aku tahu itu cek 100 juta, rasanya dunia berputar. Bukan karena senang dapat uang. Tapi karena aku baru sadar, betapa dalamnya penghinaan yang sudah aku lakukan. Kalian memberikan hampir segalanya, dan aku membalasnya dengan merendahkan. Aku tidak pantas disebut saudara. Ia berdiri, lalu tiba-tiba membungkuk rendah di hadapanku, seperti orang bersujud. Aku minta maaf, Kak Sasa. Dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku tahu maafku mungkin tidak ada artinya lagi. Aku tidak berharap kalian memaafkanku. Tapi aku harus mengatakannya. Langsung. Kepadamu dan Mas Amri. Aku tercekat. Melihat adik iparku yang dulu sangat sombong, kini bersimpuh dengan kerendahan hati total. Adalah pemandangan yang mengharukan sekaligus membuatku sedih. Segera aku bangkit, menarik lengannya untuk berdiri. Evi, jangan seperti itu, kataku. Suaraku juga serak oleh emosi. Biarkan aku, Kak. Aku layak untuk ini. Bahkan lebih dari ini. Isaknya, tetap membungkuk. Evi, duduk. Perlahan, ia kembali duduk. Wajahnya basah oleh air mata. Kamu sudah mendengar jawabanku di telepon. Kamu sudah membaca balasan diam kami atas suratmu. Sekarang, kamu datang dan mengatakan semuanya. Kami dengar. Ucapku, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi Evi, maaf bukan seperti saklar. Bisa dinyalakan dan padamkan sesuka hati. Luka butuh waktu untuk sembuh. Kepercayaan yang hancur butuh lebih lama untuk dibangun. Aku memandangnya, melihat kerapuhan di balik mantel kesombongan yang telah luruh. Aku terima pengakuanmu. Aku lihat penyesalanmu. Tapi apakah kami bisa melupakan? Memaafkan? Itu proses yang tidak bisa dipaksakan. Dan itu bukan hanya tentang aku dan Mas Amri. Ini juga tentang kamu. Apakah kamu meminta maaf karena benar-benar menyesal? Atau karena keadaanmu yang sekarang sulit? Evi mengangkat wajahnya, matanya membesar. Aku bersumpah, Kak. Bahkan seandainya aku masih kaya raya. Setelah aku tahu isi amplop itu, penyesalanku akan sama. Mungkin bahkan lebih dalam. Karena tidak akan ada alasan, aku panik butuh uang. Aku menyesal karena menjadi orang yang buruk. Bukan karena miskin atau kaya. Waktunya tepat.
Suara motor Mas Amri terdengar dari luar. Ia masuk, wajahnya masih membawa beban pekerjaan. Saat melihat Evi di ruang tamu, ekspresinya berubah drastis. Dingin. Kaku. Ada apa ini? Tanyanya, suaranya datar. Evi langsung berdiri, tangannya gemetar. Mas, aku datang untuk minta maaf. Langsung. Mas Amri meletakkan tas kerjanya, lalu duduk di kursi, memandangi adiknya dengan pandangan yang menimbang. Aku dengar pengakuanmu di telepon ibu. Aku baca suratmu. Sekarang kau di sini. Apa lagi yang kau mau, Evi? Apakah kau ingin kami berkata? Sudah, tidak apa-apa, kami maafkan, supaya kamu lega dan bisa melanjutkan hidupmu. Tidak, Mas, bantah Evi cepat, air matanya kembali mengalir. Aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin kalian tahu, aku mengakui semua kesalahanku. Dan aku akan berusaha menjadi lebih baik. Aku sudah mulai kerja, Mas. Jadi kasir di minimarket. Rendra juga sedang cari kerja. Kami akan lunasi semua sisa hutang, perlahan-lahan. Aku tidak minta kalian membantu. Aku cuma ingin kalian tahu. Mas Amri terdiam lama. Ruangan dipenuhi oleh ketegangan dan kesedihan. Akhirnya, ia berkata, aku tidak bisa memaafkanmu saat ini, Evi. Apa yang kau lakukan terhadap istriku, itu melampaui batas saudara. Tapi, ia melihatku sejenak, lalu kembali ke Evi. Aku menghargai bahwa kau datang dan mengatakan ini. Itu lebih berani dari yang kukira. Itu bukan maaf, tapi itu adalah pengakuan. Sebuah celah kecil di tembok yang tinggi. Evi mengangguk, seperti menerima vonis. Aku mengerti, Mas. Terima kasih sudah mendengarkan. Ia mengambil tas kainnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi kue-kue yang sama seperti yang ia kirim. Ini, aku coba buat sendiri. Mungkin jelek, tapi aku coba. Ia memberikan kotak itu padaku, lalu memberi hormat pelan pada kami berdua. Aku pergi dulu. Terima kasih atas waktunya. Ia berjalan keluar, langkahnya pelan dan berat. Kami melihatnya pergi, menghilang di ujung gang. Mas Amri menarik napas panjang. Apa pendapatmu? Aku percaya penyesalannya tulus, Mas, jawabku. Tapi seperti katamu, itu belum cukup. Ya, gumam Mas Amri. Biarlah waktu yang membuktikan. Dan biarlah usahanya yang berbicara, bukan air matanya. Pengakuan yang pahit itu telah disampaikan. Sebuah langkah pertama yang berat diambil. Namun, perjalanan untuk memperbaiki yang telah retak masih sangat panjang. Dan bagi kami, pengakuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengamatan. Apakah Evi benar-benar berubah? Atau ini hanya episode lain dari dramanya? Hanya waktu dan tindakan nyata yang akan menjawabnya. Dan di dalam laci, amplop kosong itu seolah mengamati, menunggu untuk diisi kembali dengan makna yang baru, atau dibiarkan kosong selamanya sebagai nisan bagi sebuah hubungan yang mati. Bulan-bulan setelah pengakuan pahit Evi berlalu dengan ritme yang berbeda bagi kami dan bagi dia. Bagi kami, kehidupan mulai menunjukkan cahaya baru. Pesanan kueku berkembang pesat setelah seorang influencer lokal tanpa sengaja mempromosikan nastar buatanku. Tiba-tiba, teleponku tak henti-hentinya berdering, bukan hanya dari tetangga, tapi dari berbagai kota. Aku harus menyewa seorang pembantu dan meminjam dapur tetangga untuk memenuhi permintaan. Mas Amri mendapat promosi menjadi manajer junior di kantornya, dengan tanggung jawab dan gaji yang lebih baik. Kami masih tinggal di kos yang sama, tetapi tabungan kami perlahan mulai terisi kembali, kali ini dengan niat yang lebih matang untuk membeli sepetak tanah kecil di pinggiran. Sementara itu, kabar tentang Evi sampai kepada kami seperti angin yang berhembus pelan, membawa aroma kesengsaraan. Ibu mertua kadang menelepon dengan suara sedih. Evi dan Rendra benar-benar terpuruk. Hutang pesta pernikahan yang sempat tertutup sebagian oleh cek 100 juta itu, ternyata hanya puncak gunung es. Rendra ternyata telah meminjam uang dengan bunga tinggi dari beberapa rentenir untuk membiayai gaya hidupnya sebelum menikah, dan ia menyembunyikannya dari Evi. Gaun pengantin mewah, tunangan berlian, mobil sewaan untuk pesta, semua itu dibeli dengan uang pinjaman. Karma, yang dimulai dengan pencurian uang kotak amplop,
mulai berjalan dengan logikanya yang kejam. Pertama, rumah kontrakan mewah mereka di kawasan elit digeledah oleh debt collector. Barang-barang yang menjadi simbol kebanggaan mereka, TV layar lebar, sofa kulit impor, peralatan elektronik mahal, bahkan beberapa perhiasan Evie yang tersisa, disita satu persatu. Kami mendengar cerita itu dari tetangga mereka yang kebetulan kenalan dengan Bibi Rina. Evie hanya bisa menonton, menangis, sementara Rendra malah menghilang berhari-hari, dikabarkan bersembunyi dari penagih. Kedua, pekerjaan Rendra di perusahaan keluarga ambruk. Ia bukan dipecat karena korupsi kecil, melainkan karena ketahuan memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi pinjaman pribadinya. Keluarganya yang malu, tak hanya memecatnya tapi juga mengucilkannya. Gelar, pengusaha muda, yang selalu ia banggakan, rontok dalam semalam. Evie yang dulu menggantungkan seluruh identitas dan kebanggaannya pada status dan harta, kini terjatuh bebas. Dari istri pengusaha muda yang hidup di kemewahan, ia menjadi istri pengangguran yang tinggal di kontrakan sempit dan gelap di pinggiran kota, jauh dari gemerlap yang pernah ia puja. Ia harus bekerja sebagai kasir minimarket 12 jam sehari dengan gaji pas-pasan, sambil terus ditelepon oleh debt collector yang mengancam. Suatu sore, ibu mertua datang berkunjung dengan wajah yang sangat tua. Evie sakit, ucapnya sambil mengeluh. Tapi dia tidak mau berobat. Bilangnya tidak ada uang. Suaminya, lebih baik tidak usah dibicarakan. Kenapa tidak minta tolong pada kita, Bu? Tanya Mas Amri, meski nada suaranya datar. Ia malu, Amri. Dan dia bilang, dia sudah mengambil terlalu banyak darimu. Dia tidak berani menatap wajahmu lagi. Aku dan Mas Amri saling pandang. Ada keprihatinan yang dalam, meski luka masih ada. Haruskah kita menengoknya, Mas? Tanyaku pelan setelah ibu pergi. Mas Amri menghela napas berat. Aku tidak tahu, Sas. Melihatnya jatuh seperti itu. Di satu sisi, itu konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Tapi di sisi lain, dia tetap adikku. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk tidak datang langsung. Itu akan terlihat seperti menunjukkan belas kasihan yang mungkin akan melukai harga dirinya yang sudah remuk. Sebagai gantinya, kami mengirimkan bantuan secara diam-diam. Aku membuatkan paket berisi obat flu, vitamin, dan beberapa lauk matang yang tahan lama. Mas Amri menyelipkan sejumlah uang tunai yang tidak besar, tapi cukup untuk berobat ke puskesmas, di dalam amplop tanpa nama pengirim. Kami titipkan pada ibu mertua. Beberapa hari kemudian, telepon dari nomor tak dikenal. Aku angkat. Kak Sasa. Suara Evie lemah, serak. Paket dan uangnya itu dari kalian, ya? Aku diam sejenak. Iya. Ia menangis di seberang sana. Tapi kali ini, bukan tangisan histeris. Tangisan lelah, pasrah, dan berterima kasih. Terima kasih. Tapi, tolong jangan lagi. Aku harus bisa melalui ini sendiri. Ini, konsekuensiku. Evie, ambillah. Itu bukan belas kasihan. Itu, kepedulian sebagai sesama manusia. Kataku, mencoba meyakinkan. Kalian terlalu baik. Padahal aku. Suaranya terputus oleh Ishak. Aku tidak pantas. Jaga kesehatanmu. Itu yang penting. Ucapku, ingin segera mengakhiri percakapan yang menyakitkan ini. Sebelum menutup telepon, ia berbisis. Aku sedang belajar, Kak, tentang hidup yang sebenarnya. Dan itu sangat, sangat sakit. Kabar buruk berikutnya datang seperti petir di siang bolong. Hutang Rendra pada rentenir telah membengkak sedemikian rupa, dan ancaman fisik mulai terjadi. Suatu malam, sekelompok orang mendatangi kontrakan mereka, meneriaki, dan mengancam akan menyakiti mereka jika uang tidak segera dilunasi. Evie yang ketakutan, akhirnya memutuskan untuk melaporkan suaminya sendiri ke polisi setelah mengetahui Rendra ternyata juga terlibat dalam skema pinjaman online ilegal. Itu adalah pilihan terberatnya. Pernikahan yang dibangun di atas fondasi kemewahan dan kepalsuan, akhirnya retak tak terselamatkan. Rendra ditahan untuk pemeriksaan. Evie, di sisi lain, kini sendirian menanggung beban hutang dan aib. Ia kehilangan suami, rumah, harta,
dan harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Pada titik inilah, kami mendengar bahwa Evie menjual satu-satunya benda berharga yang masih ia miliki, cincin pertunangan berliannya. Uangnya ia gunakan untuk menyewa sebuah kamar kos yang lebih kecil dan lebih murah, sekaligus membayar sebagian hutang yang paling mendesak. Kehidupan telah mengajarinya dengan cara yang paling keras dan kejam. Dunia yang dulu ia banggakan, dunia yang ia anggap lebih tinggi dari kami, telah melahapnya hidup-hidup dan memuntahkannya dalam keadaan terluka parah. Suatu malam, Mas Amri duduk termenung di teras, memandangi langit berbintang. Dia benar-benar jatuh. Sas, ucapnya tiba-tiba. Lebih dalam dari yang kubayangkan. Apa kita telah bersikap terlalu keras, Mas? Membiarkannya begitu saja? Tanyaku, keraguan mulai menggerogoti. Tidak, jawab Mas Amri tegas. Kita tidak yang menjatuhkannya. Dia menjatuhkan dirinya sendiri dengan pilihannya. Kita bahkan telah mengulurkan tangan, dan dia menolaknya. Dia perlu melalui ini. Dia perlu merasakan sepenuhnya konsekuensi dari sikap dan pilihannya. Baru dari sana, jika dia bisa bangkit, dia akan menjadi manusia baru. Aku mengerti. Terkadang, menyelamatkan seseorang dari penderitaan akibat perbuatannya sendiri justru akan menghalangi proses pembelajarannya. Ambruknya sang adik ipar ini adalah fase yang perlu dilaluinya. Sebuah penyucian paksa dari segala kesombongan dan materialisme yang selama ini membelenggunya. Dan dalam diam, aku berdoa agar di dasar jurang yang paling gelap itu, Evie menemukan batu pijakan yang kokoh, bukan batu pijakan uang atau kemewahan, tetapi batu pijakan karakter, kerendahan hati, dan kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap gaun pengantinnya. Karena hanya dari sana, kebangkitan sejati bisa dimulai. Dan kami, dari kejauhan, hanya bisa menjadi saksi bisu atas proses penyembuhan yang pahit namun perlu ini. Sementara Evie tenggelam dalam jurang kehancurannya sendiri, matahari mulai bersinar lebih cerah di langit kami. Namun, sinarnya bukan tanpa ujian. Kesuksesan yang datang mendadak adalah sebuah berkah sekaligus ujian tersendiri bagi karakter dan hubungan kami. Booming pesanan kueku mencapai puncaknya ketika sebuah perusahaan catering ternama di kota menghubungiku. Mereka ingin memesan 500 toples nastar dan 300 toples kue putri salju untuk paket lebaran perusahaan klien mereka. Nilai pesanannya hampir menyamai cek 100 juta yang pernah kami berikan pada Evie. Aku hampir menjatuhkan telepon saat mendengar angkanya. Kita butuh modal besar, Sas, kata Mas Amri malam itu, wajahnya serius di balik senyum bangganya. Untuk bahan baku, upah pekerja tambahan, kemasan, dan sewa tempat produksi yang lebih layak. Tabungan kami yang mulai terkumpul kembali, masih jauh dari cukup. Pinjaman bank membutuhkan agunan dan proses yang lama. Disinilah godaan pertama muncul. Seorang investor, teman dari klien catering itu, menawarkan untuk menanamkan modal besar dengan imbalan 40% saham dalam bisnis kueku. Tawaran itu menggiurkan. Semua masalah modal selesai dalam sekejap. Tapi kita akan kehilangan kendali, Sas, ujar Mas Amri dengan bijak. Resep nenekmu, proses buatan tanganmu, itu jiwa dari kue-kue ini. Jika diambil alih oleh investor, mereka akan menuntut produksi massal, mungkin bahkan mengubah resep untuk menekan biaya. Aku mengangguk, mengerti kekhawatirannya. Bisnis ini lahir dari ketulusan dan cinta, bukan dari ambisi mengeruk keuntungan besar. Menjual sebagian jiwanya terasa seperti pengkhianatan. Ujian kedua datang dari keluarga besar. Kabar tentang kesuksesan mendadak. Kami sampai ke telinga sanak saudara yang dulu memandang kami dengan sebelah mata. Telepon dari saudara-saudara jauh yang jarang menghubungi mulai berdatangan. Ada yang sekadar mengucapkan selamat, tetapi banyak juga yang mulai mengingatkan kami akan kewajiban keluarga. Amri, sekarang kamu sudah sukses. Jangan lupa sama keluarga yang dulu mendukung, ucap seorang paman melalui telepon. Anakku yang lulusan akuntansi butuh kerja, bisa dimasukkan ke perusahaanmu nggak? Padahal, kami belum punya perusahaan. Hanya bisnis rumahan yang sedang berkembang. Bibi Rina bahkan datang langsung dengan proposal yang sudah dicetak rapi. Sasa, sekarang pesananmu besar. Bibi mau ajak kerjasama. Bibi urus pemasaran dan administrasi. Kamu urus produksi. Bagaimana? Bagi hasil 50-50.
Aku melihat proposal itu. Ia pada dasarnya ingin mengambil alih separuh bisnis tanpa pernah menyentuh oven atau mengaduk adonan. Tekanan sosial itu nyata. Harapan bahwa kami akan membagi rejeki kami secara luas, padahal kami sendiri masih berjuang untuk bertahan. Mas Amri dan aku harus sering berdiskusi hingga larut malam, membangun benteng untuk melindungi apa yang kami bangun dengan susah payah. Kita akan membantu, tapi dengan cara kita sendiri, putus Mas Amri suatu malam. Bukan dengan memberi posisi atau membagi bisnis, tapi dengan menciptakan peluang. Kalau ada keluarga yang butuh, mereka bisa ikut membantu produksi dengan upah yang layak. Tapi kendali mutu dan proses harus tetap di tangan kita. Itulah yang kami lakukan. Kami merekrut beberapa tetangga dan saudara yang benar-benar membutuhkan dan mau bekerja keras. Kami melatih mereka, membayar mereka dengan baik, dan memperlakukan mereka sebagai mitra, bukan sekadar buruh. Perlahan, bisnis kecil kami berkembang menjadi sebuah usaha mikro yang tertata, dengan semangat kekeluargaan tapi dengan prinsip profesional. Di tengah semua ini, bayangan Evi tidak pernah benar-benar hilang. Terkadang, saat aku lelah memastikan setiap toples kue sempurna, pikiranku melayang padanya. Apa yang sedang ia lakukan sekarang? Apakah ia masih bekerja sebagai kasir minimarket? Apakah ia sudah makan? Suatu hari, saat aku sedang mengantar pesanan besar ke kantor klien, tak sengaja aku melewati jalan di mana Evi konon tinggal di sebuah kamar kos. Hati tergerak. Aku memarkir mobil pick-up kecil yang baru kami sewa untuk operasional, dan berjalan mencari alamatnya. Kamar kos itu berada di belakang sebuah warung makan, di lorong sempit dan gelap. Udara pengap dan bau limbah menyergap. Hatiku terasa sesak. Ini jauh lebih buruk dari kos kami yang sederhana. Ketukanku pelan di pintu kayu yang lapuk. Beberapa saat, pintu terbuka. Evi berdiri di sana, dengan kaos oblong lusuh dan sarung. Wajahnya kurus, mata cekung, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi keputusasaan, tetapi sebuah ketegaran yang keras, seperti batu yang telah ditempa oleh panas dan tekanan. "Kak Sasa," suaranya terkejut. Matanya berbinar sebentar. Lalu ia cepat-cepat merapikan rambutnya yang acak-acakan, malu. "Aku kebetulan lewat," kataku, tidak ingin membuatnya merasa dikasihani. "Boleh masuk sebentar?" Ia mengangguk, membukakan pintu. Kamarnya kecil, mungkin hanya 3x3 meter. Hanya ada sebuah dipan lipat, meja kecil, kompor portabel, dan beberapa kardus berfungsi sebagai lemari. Namun, ruangan itu bersih dan rapi. Di dinding, terpampang sebuah kertas fotokopi cek 100 juta yang sudah dicairkan. Di bawahnya, tulisan tangan di kertas biasa. "Jangan pernah menilai dari luar." "Aku sedang istirahat siang dari shift pagi," ucapnya, menawarkanku duduk di satu-satunya kursi plastik. Ia sendiri duduk di dipan. "Minum air putih." "Ya, Kak, aku nggak punya teh." "Tidak usah repot," jawabku. Mataku tak lepas dari fotokopi cek di dinding. "Masih menyimpannya?" Ia menoleh ke arah gambar itu, tersenyum tipis. "Itu kompasku, Kak. Pengingat harian betapa bodoh dan sombongnya aku dulu. Dan juga pengingat bahwa ada orang yang begitu baik padaku, meski aku tidak pantas." "Bagaimana keadaanmu?" tanyaku, meski jawabannya sudah jelas dari apa yang kulihat. "Sulit," ia mengakui dengan jujur. "Tapi, hidup. Aku kerja 2 shift di minimarket sekarang. Pagi dan malam. Sedikit-sedikit, aku bayar hutang. Rendra, masih proses hukum. Aku sudah pasrah. Aku fokus untuk bertanggung jawab atas kesalahanku sendiri." Ia bercerita dengan tenang, tanpa dramatisasi. Tentang bagaimana ia belajar menghemat, makan nasi dengan telur, berjalan kaki ke tempat kerja untuk menghemat ongkos. Tentang rasa malunya setiap bertemu orang yang mengenalinya dulu. Tentang mimpinya yang sekarang sederhana, bebas dari hutang dan bisa tidur nyenyak. "Tapi aku bersyukur, Kak," ucapnya tiba-tiba, matanya berbinar dengan cahaya baru. "Karena baru sekarang aku merasa jadi manusia seutuhnya. Dulu, aku hanya boneka yang dibungkus merek-merek mahal. Sekarang, aku Evi, yang kerja, yang berjuang, yang merasakan lelah yang membanggakan." Perkataannya menusuk hatiku dalam-dalam.
Di tengah kamar kos yang menyedihkan ini, aku justru melihat kemajuan yang lebih besar daripada di balai pernikahan yang megah dulu. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada berlian, dirinya sendiri. Aku harus pergi, kataku setelah beberapa saat, berdiri. Dari dalam tas, aku mengeluarkan sebuah toples kecil berisi nastar. Ini, untukmu. Coba, bandingkan dengan yang dulu. Ia menerima toples itu, menggenggamnya erat. Terima kasih, Kak. Tapi, jangan kasih aku hal-hal lagi. Biarkan aku benar-benar merasakan perjuanganku sendiri. Aku mengerti. Aku mengangguk. Aku bangga padamu, Evie. Kalimat itu keluar tiba-tiba, tulus. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. Aku tidak pantas mendengarnya, tapi terima kasih, Kak Sasa. Saat aku meninggalkan kamar kos itu, hatiku penuh dengan perasaan yang bertolak belakang. Sedih melihat penderitaannya, tetapi juga penuh harapan melihat pertumbuhan jiwanya. Dan di dalam mobil, aku menyadari sesuatu. Ujian bagi kami bukan hanya tentang bagaimana menangani kesuksesan, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan mereka yang telah jatuh. Apakah dengan meninggikan diri, atau dengan tetap merendahkan hati? Dan di kamar kos sempit itu, seorang wanita yang telah kehilangan segalanya kecuali harga dirinya, duduk memeluk toples kue, menatap fotokopi cek di dinding, dan untuk pertama kalinya sejak lama, merasa bahwa dirinya, bukan harta atau statusnya, adalah sesuatu yang berharga. Perjalanan kami dan perjalanannya, meski berbeda jalur, sama-sama sedang diuji oleh kehidupan. Dan hasilnya, akan membentuk siapa kita sebenarnya di akhir nanti. Musim hujan datang dengan derasnya, mengubah jalanan di sekitar kos kami menjadi kubangan dan genangan. Pekerjaan di dapur produksi kue yang kami sewa sementara di sebuah ruko kecil, malah semakin panas oleh deadline pesanan yang menumpuk menjelang liburan akhir tahun. Suara mixer, gemercik minyak, dan hiruk-pikuk 5 pekerja kami memenuhi ruangan. Di tengah kesibukan itu, teleponku berdering. Lagi-lagi dari nomor yang tak dikenal, tapi kali ini dengan kode area kota yang sama. Jantungku berdebar, ada firasat buruk. Halo? Kak Sasa. Suara itu lemah, hampir tak terdengar, tapi aku langsung mengenalinya. Evie. Tapi bukan Evie yang tegar dari kamar kos, melainkan suara yang penuh keputusasaan dan ketakutan. Maaf ganggu. Aku nggak tahu harus telepon siapa lagi. Evie, apa yang terjadi? Pelan-pelan, kataku, berjalan menjauh dari keriuhan dapur ke sudut yang lebih tenang. Rendra, dia koma. Suaranya pecah. Dia kena serangan jantung di lapas. Sekarang diicu rumah sakit umum. Biayanya. Ia tak sanggup melanjutkan, isaknya menyelimuti sambungan telepon. Di mana rumah sakitnya? Tanyaku cepat, tanpa pikir panjang. Ia menyebutkan nama rumah sakit pemerintah di pusat kota. Aku tahu rumah sakit itu. Bisa dipercaya. Tapi untuk perawatan Icu, pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Aku butuh uang, Kak. Aku tahu aku tidak pantas minta. Aku sudah jual semua yang bisa dijual. Tapi depositnya saja 15 juta. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ia terdiam sejenak, lalu dengan suara yang lebih kecil, seperti bisikan orang yang tenggelam. Tolong selamatkan dia. Meski dia sudah menyakitiku, tapi dia tetap suamiku. Aku tidak tega melihatnya, seperti ini. Permintaan tolong yang kedua. Tapi kali ini, nadanya berbeda sama sekali. Bukan lagi perintah atau keluhan orang yang panik. Ini adalah permohonan dari seseorang yang telah jatuh ke dasar jurang, meraih apa saja yang bisa dipegang. Tenang dulu, Evie. Aku akan bicara dengan Mas Amri. Kami akan ke sana. Jangan ke sini kalau belum ada keputusan. Kak, aku malu. Aku cuma butuh pinjaman. Aku akan kerja seumur hidup untuk bayar. Kami akan membantumu, Evie. Tapi biar kami yang atur caranya. Kamu tunggu di rumah sakit. Aku menutup telepon, tubuhku gemetar. Bukan karena marah atau kecewa, tetapi karena melihat betapa kejamnya hidup bisa memutar roda nasib seseorang. Aku segera menghubungi Mas Amri. Dalam rapat penting sekalipun,
Ia segera meminta izin dan pulang. Di ruang tamu kos kami yang sempit, kami berdiskusi dengan serius. Angka 15 juta untuk deposit, plus biaya perawatan yang bisa membengkak, bukan lagi jumlah kecil yang bisa kami berikan begitu saja. Tapi hati kami, terutama hatiku, tidak tega membiarkan Evi sendirian menghadapi ini. Kita bantu, Sas, kata Mas Amri akhirnya, wajahnya penuh pertimbangan. Tapi seperti dulu, kita tidak akan memberi uang tunai begitu saja. Kita akan beri dia kesempatan untuk mendapatkan uang itu dengan cara terhormat. Ia sudah kerja 2 shift, Mas. Badannya mungkin sudah lelah, bantahku. Kita lihat dulu kondisinya. Tapi prinsip kita harus jelas. Kita ingin membantunya, bukan memanjakannya. Dan kita harus lindungi bisnis kita juga. Malam itu, kami pergi ke rumah sakit. Icu berada di lantai atas, suasana suram dan penuh ketegangan. Kami menemukan Evi terduduk kaku di kursi tunggu plastik lorong. Ia tampak lebih kurus dari pertemuan terakhir, mata bengkak, memeluk tubuhnya sendiri dengan erat. Saat melihat kami, ia terkejut, lalu cepat-cepat berdiri, merapikan baju tuanya. "Ma, Mas Amri, Kak Sasa," bisiknya, menunduk. "Bagaimana kondisinya?" tanya Mas Amri langsung ke pokok persoalan. "Masih kritis. Dokter bilang butuh operasi bypass. Tapi... Ia tak sanggup melanjutkan. "Berapa total estimasi biayanya?" tanyaku. "Dokter bilang, bisa sampai 80 juta lebih. Aku nggak punya BPJS karena nggak bayar iuran," jawabnya, malu. Angka itu membuat kami terdiam. 80 juta. Jumlah yang sangat besar. Mas Amri menarik napas panjang. "Evi, dengarkan. Kami akan bantu. Tapi dengan syarat." Evi mengangkat wajahnya, siap mendengar apapun. "Apa saja, Mas? Aku akan lakukan apa saja." "Pertama, kamu akan bekerja membantu Sasa di dapur produksi. Pekerjaanmu dimulai besok pagi. Gajimu akan kami bayar di muka untuk menutup biaya deposit dan biaya awal. Kedua, untuk sisa biaya, kami akan meminjamkan uang itu padamu. Bukan memberi. Kamu akan bayar cicilannya dengan bekerja pada kami sampai lunas. Upahmu sebagian akan kami potong untuk cicilan. Ketiga, kamu harus ikuti semua peraturan dan tuntutan mutu di dapur. Tidak ada toleransi untuk pekerjaan asal-asalan. Apa kamu setuju?" Evi mendengarkan dengan seksama, air mata mengalir di pipinya. Ini bukan tawaran yang mudah. Ia harus bekerja keras, dengan upah yang pasti tidak sebanding dengan beban hutangnya. Tapi di matanya, yang terbaca adalah rasa syukur yang mendalam. "Aku setuju, Mas. Terima kasih. Aku janji akan kerja keras. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi." "Besok pagi, jam 5, di alamat ini," ucap Mas Amri, memberikan selembar kertas bertuliskan alamat ruko. "Jangan terlambat." Kami pun pergi, meninggalkannya di lorong rumah sakit dengan setumpuk beban. Tapi sekarang ada sedikit cahaya harapan. Keesokan harinya, tepat pukul 4.50, Evi sudah berdiri di depan ruko kami. Ia memakai baju kerja sederhana yang bersih, rambutnya diikat rapi, dan membawa sebuah tas kecil berisi sepatu kerja. Wajahnya pucat karena kurang tidur, tapi matanya berbinar dengan tekad. Aku memperkenalkannya pada para pekerja lain yang sebagian adalah saudara dan tetangga. Beberapa dari mereka mengenal Evi dari masa lalunya yang glamor, dan aku bisa melihat keheranan di mata mereka. Tapi tak ada yang berkomentar. Hari pertama Evi bekerja adalah hari yang berat. Tugasnya adalah mengayak tepung, memisahkan kuning telur, dan membersihkan peralatan, pekerjaan dasar yang melelahkan. Tangannya yang dulu halus kini harus berurusan dengan tepung yang beterbangan dan minyak yang bisa menyiprat panas. Aku mengawasinya dari jauh, sambil menyelesaikan tugas-tugas yang lebih rumit seperti pencampuran resep rahasia dan pengovenan. Ia tidak mengeluh. Bahkan, saat istirahat siang, sementara yang lain duduk bersantai, ia masih membersihkan sisa adonan di lantai. Seorang pekerja lain, Ibu Siti, berbisik padaku, "Dia kerja keras ya, Bu Sasa. Tidak seperti anak orang kaya." Malamnya, setelah shift usai,
Aku menawarkannya teh. Bagaimana? Kuat? Kaki pegal, tangan pegal, tapi puas. Kak, jawabnya dengan senyuman lelah yang tulus. Aku merasa berguna. Dan ini untuk suamiku. Jadi lebih punya arti. Setiap hari, setelah bekerja di dapur dari subuh hingga sore, Evi akan langsung ke rumah sakit untuk menunggui Rendra. Ia membawa bekal makanan sederhana dari warung, dan kadang aku menyelipkan lauk ekstra untuknya. Ia selalu menerimanya dengan malu, tapi selalu habis. Proses pembayaran rumah sakit berjalan. Kami mengeluarkan uang dari tabungan dan sedikit dari cash flow bisnis. Setiap transfer yang dilakukan, Evi mengetahuinya, dan setiap kali ia akan membungkuk dan berterima kasih, dengan janji akan membayar sampai titik darah penghabisan. Di dapur, perlahan ia belajar. Dari hanya mengayak tepung, ia mulai dipercaya untuk menimbang bahan, lalu mencetak kue. Tangannya menjadi terampil. Ia bahkan mulai memberikan saran kecil tentang efisiensi kerja. Hubungannya dengan pekerja lain mulai mencair. Mereka melihat kerja keras dan kerendahan hatinya, dan mulai menerimanya. Suatu sore, saat kami sedang menyelesaikan pesanan besar, Ibu Siti tanpa sengaja menjatuhkan sepanci adonan yang sudah dicampur sempurna. Semua berteriak, panik. Pesanan harus dikirim besok pagi. Tanpa diminta, Evi langsung mengambil ember dan sekop. Tenang, Bu. Kita buat ulang. Saya bantu. Kita kerjakan lembur. Dan benar, ia mengajak para pekerja lain, dengan semangat yang menular, untuk membuat ulang adonan itu. Mereka bekerja hingga larut malam. Aku melihat dari balik pintu, mata berkaca-kaca. Evi yang dulu tidak akan pernah menyentuh lantai yang kotor, sekarang berlumuran mentega dan tepung, tersenyum mengobarkan semangat teman-temannya. Ini adalah permintaan tolong yang kedua, yang dijawab bukan dengan mudahnya memberi uang, tetapi dengan memberikan tangga untuk naik dengan usaha sendiri. Dan Evi, dengan setiap tetes keringat dan setiap lecet di tangannya, sedang memanjat tangga itu. Bukan hanya untuk menyelamatkan suaminya, tetapi juga untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menjadi manusia yang utuh, yang memahami nilai dari kerja keras dan harga diri yang dibangun kembali butir demi butir, seperti butiran gula halus yang ia ayak dengan tekun setiap pagi. Subuh masih pekat ketika Evi melangkah masuk ke dapur produksi. Udara pagi yang dingin disambut oleh hawa hangat dari oven-oven besar yang sudah dinyalakan. Hari ini adalah minggu ketiganya bekerja di sini, dan rutinitas sudah mulai membentuk pola di tubuhnya yang lelah namun penuh tekad. Pagi, Kak Sasa, sapanya dengan suara serak namun penuh semangat, meletakkan tas kecilnya di rak khusus. Pagi, Evi. Siap untuk hari yang panjang? Tanyaku sambil mengawasi panci besar berisi mentega yang sedang meleleh di kompor induksi. Siap, jawabnya mantap, langsung menuju wastafel untuk mencuci tangan dan memakai apronnya yang sudah sedikit bernoda kuning telur. Tugasnya hari ini lebih menantang. Dia harus memimpin tim kecil untuk membuat adonan dasar nastar. Untuk pertama kalinya, aku mempercayakan langkah krusial ini padanya. Aku memberikan resep tertulis di sebuah kartu, bukan resep rahasia lengkap nenek, tapi bagian dasar yang aman. Perhatikan takarannya, Eve. Jangan sampai salah. Menteganya harus dalam suhu ruang yang tepat, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Arahku sambil menunjuk ketimbangan digital dan termometer. Evi mengangguk serius. Matanya fokus memindai setiap baris instruksi. Tangannya yang mulai tampak lebih kasar memegang sendok pengaduk dengan hati-hati. Di sekelilingnya, dua pekerja lain, Mbak Ani dan Ibu Siti, menunggu instruksinya. Mohon bantuannya, Mbak, Bu, ucap Evi dengan rendah hati. Kita mulai dari menimbang mentega dulu. Proses itu berlangsung dengan hikmat. Aku mengawasi dari kejauhan, sambil mengerjakan isian selai nanas. Aku melihat bagaimana Evi memeriksa setiap timbangan 2 kali, mengaduk dengan gerakan konsisten seperti yang pernah kuperlihatkan, dan sesekali bertanya pada Ibu Siti yang lebih berpengalaman. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Yang ada adalah kerendahan hati seorang murid yang ingin belajar dengan benar. Pelajaran pertama datang saat adonan pertama gagal. Terlalu keras. Kue nantinya akan sulit dibentuk. Wajah Evi memanas ketika aku memeriksa adonan itu. Kita ulang, kataku tenang. Apa yang kira-kira salah?
Evie mengernyitkan dahi, melihat kembali resep dan sisa bahan. Mungkin menteganya terlalu dingin, Kak? Atau aku mengaduknya terlalu lama? Itu kemungkinannya. Sekarang, kita analisa. Rasakan suhu mentega ini dengan punggung tanganmu. Ingat sensasinya untuk next time. Evie melakukan instruksiku, mencatat sensasi itu dalam ingatannya. Mereka membuang adonan gagal itu, sesuatu yang membuatnya sedikit bersedih, karena bagi Evie sekarang, setiap gram bahan adalah uang, dan memulai dari nol. Pelajaran kedua datang di meja pencetakan. Setelah adonan berhasil, kini waktunya mencetak bentuk bulat kecil yang sempurna. Jari-jari Evie masih kaku. Bentuk kuenya tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil. Pelan-pelan, Evie. Tekanannya harus konsisten, bisik Ibu Siti di sampingnya, menunjukkan gerakan tangannya yang luwes setelah bertahun-tahun berpengalaman. Evie mengamati, lalu meniru. Berulang-ulang. Tangannya mulai pegal, tapi ia tidak berhenti. Di matanya, ada ketekunan yang aku kenal. Ketekunan yang sama yang dulu kumiliki saat pertama kali belajar dari ibu. Saat istirahat siang, kami duduk bersama di ruang kecil belakang dapur. Evie makan nasi bungkus sederhana yang dibelinya. Aku menawarkan lauk tambahan, kali ini ia terima dengan senyuman. Dulu, Kak, ucapnya tiba-tiba, suara lirih. Aku pikir membuat kue itu pekerjaan rendahan. Sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang yang tidak punya pilihan lain. Aku diam, mendengarkan. Sekarang, aku mengerti. Di setiap adonan yang tercampur dengan benar, di setiap cetakan yang rapi, ada disiplin. Ada seni. Ada perhitungan yang cermat. Ini bukan pekerjaan rendahan. Ini adalah keahlian. Ia memandangi telapak tangannya yang mulai berkapalan. Dan ternyata, mendapatkan keahlian butuh pengorbanan. Butuh kegagalan. Butuh kerendahan hati untuk belajar. Pelajaran terbesar datang di penghujung hari. Sebuah pesanan dadakan datang untuk 50 toples yang harus dikirim esok pagi. Semua pekerja sudah lelah. Tapi Evie, tanpa diminta, mengajukan diri untuk lembur. Biarkan saya yang urutkan toples dan labelnya. Kak, yang lain bisa pulang dulu. Saya tungguin oven terakhir dan nanti yang packing. Usulnya. Kamu pasti capek, Evie. Kamu masih harus ke rumah sakit. Ingatku. Tidak apa-apa. Saya kuat. Ini tanggung jawab saya juga. Malam itu, hanya berdua kami di dapur yang sudah sepi. Suara desis oven dan dentingan toples kaca menjadi pengiring. Saat sedang memeriksa kue di oven, tanpa sengaja sarung tangan oven Evie tergelincir. Sebuah loyang panas nyaris menyentuh tangannya. Refleks, aku menarik lengannya. Hati-hati. Evie terkesiap, lalu melihat tanganku yang memegang lengannya dengan erat. Matanya berkaca-kaca. Maaf, Kak. Jadi beban lagi, bisiknya. Kamu bukan beban, Evie, kataku, melepaskan pegangan. Kamu sedang belajar. Dan belajar itu kadang berisiko. Tapi lihat, aku menunjuk ke rak-rak yang mulai penuh dengan toples siap kirim. Hasilnya sepadan. Ia mengangguk, lalu tiba-tiba duduk di bangku kecil, menatap loyang-loyang kue yang beraroma mentega harum. Kak Sasa, aku ingin mengakui sesuatu. Aku duduk di sampingnya. Aku iri padamu. Dari dulu. Ia menatap tangannya sendiri. Bukan karena sekarang kamu sukses. Tapi karena kamu punya sesuatu yang tidak pernah aku miliki. Ketulusan dan ketekunan. Dulu, saat kau memberi amplop itu, aku melihat ketulusanmu dan merasa tersindir. Karena aku tidak punya itu dalam diriku. Aku hanya punya kulit kosong yang dihias merek-merek mahal. Dan sekarang, di dapur ini, aku melihat ketekunanmu. Kamu tidak pernah setengah-setengah. Dalam memasak, dalam bekerja, dalam memaafkan, kamu memberi semua. Dan aku ingin belajar menjadi seperti itu. Air matanya jatuh menimpa apronnya. Pelajaran di dapur ini bukan cuma soal bikin kue. Kak, ini soal menempa diri. Setiap kali aku mengaduk, aku merasa seperti mengaduk sifat burukku. Setiap kali aku mencetak, aku merasa seperti membentuk diriku yang baru. Dan setiap kali kue itu matang sempurna, aku merasa ada harapan kalau aku juga bisa matang,
menjadi manusia yang lebih baik. Kata-katanya menyentuhku hingga ke dasar hati. Aku memeluknya. Pelukan pertama setelah semua luka dan penghinaan. Ia kaku sejenak, lalu meleleh, menangis di bahuku. Kamu sudah jauh berubah, Effie. Dan aku bangga. Iya, karena kakulah guru yang baik, isaknya. Malam itu, kami menyelesaikan pekerjaan bersama. Saat Effie berangkat ke rumah sakit dengan membawa beberapa toples kue untuk suster dan dokter sebagai terima kasih, aku melihat langkahnya. Masih lelah, tapi tegap. Penuh tujuan. Pelajaran di dapur telah mengajarkannya lebih dari sekadar keterampilan. Ia belajar tentang nilai proses, tentang arti kerja keras, tentang pentingnya rendah hati, dan tentang bagaimana membangun sesuatu yang kokoh dimulai dari dasar yang sederhana. Persis seperti membuat adonan kue yang baik. Dan aku pun belajar. Belajar bahwa ampunan dan ruang untuk bertumbuh kadang adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada seseorang yang tersesat. Bahwa perubahan sejati tidak terjadi di pesta-pesta mewah, tetapi di dalam dapur yang panas, di antara tepung dan mentega, di mana ego dikikis dan karakter dibentuk ulang. Satu cetakan kue demi satu cetakan kue. Musim berganti dari penghujan ke kemarau. 8 bulan telah berlalu sejak Effie pertama kali menginjakan kaki di dapur produksi kami. Perubahan pada dirinya tidak lagi sekadar fisik, tangan yang lebih terampil, postur yang lebih tegap, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih substansial, yang terpancar dari sorot matanya. Suatu pagi, saat kami sedang mempersiapkan pesanan besar untuk sebuah acara perusahaan, sebuah telepon penting datang. Dari rumah sakit. Rendra, suami Effie, akhirnya stabil dan boleh rawat jalan. Namun, konsekuensinya adalah ia membutuhkan perawatan jangka panjang dan obat-obatan seumur hidup. Biayanya tidak kecil. Malamnya, setelah shift kerja usai, Effie menghampiriku dengan wajah tenang namun penuh tekad. Ia membawa sebuah buku catatan kecil. Kak Sasa, boleh kita bicara sebentar? Kami duduk di ruang istirahat kecil. Dari jendela, cahaya senja menyoroti wajahnya yang kini lebih berisi, meski garis-garis kelelahan masih ada. Aku sudah hitung. Ia mulai, membuka buku catatannya. Total biaya rumah sakit Rendra yang sudah ditanggung oleh kakak dan Mas Amri adalah 87 juta. Ditambah dengan uang muka gajiku yang 15 juta, jadi 102 juta. Ia menyodorkan selembar kertas berisi tabel pembayaran. Aku sudah terima gaji tetap selama 8 bulan. Setiap bulan, seperti kesepakatan, 70% dipotong untuk cicilan. Sisa 30% untuk hidupku dan kebutuhan Rendra. Aku mengangguk, mengingat perjanjian itu. Ia hidup dengan sangat hemat dari sisa 30% itu. Dan minggu ini, lanjutnya dengan suara yang jelas, aku terima bonus dari pesanan besar klien korporat itu, seperti yang kakak janjikan. Aku sudah hitung ulang. Dengan bonus itu, ditambah tabungan kecil-kecilan dari sisa gaji, aku bisa melunasi sisa hutangku yang 32 juta. Matanya berbinar, bukan dengan kebanggaan kosong, tetapi dengan pencapaian yang tulus. Aku ingin melunasi semuanya besok. Aku sudah buatkan kwitansi. Dan ia mengambil napas dalam-dalam. Setelah ini, aku ingin tetap bekerja di sini. Tapi bukan sebagai orang yang membayar hutang. Aku ingin jadi karyawan tetap, dengan gaji penuh, dan membayar iuran BPJS dan pensiun seperti yang lain. Aku juga ingin mulai menabung untuk membuka usaha kecil-kecilan, mungkin warung sembako, agar Rendra yang tidak bisa kerja berat lagi punya aktivitas. Aku terdiam, memandanginya. Ini adalah Effie yang baru. Effie yang mandiri, yang merencanakan masa depan dengan kepala dingin, tidak lagi mengharapkan pemberian atau jalan pintas. Kamu yakin, Eve? Kamu masih butuh uang untuk obat-obatan Rendra? Sudah aku hitung, Kak. Dengan gaji penuh, aku bisa. Aku juga sudah daftarkan Rendra untuk BPJS kelas 3. Aku akan tanggung sendiri. Aku tidak mau lagi menggantungkan hidupku pada kebaikan orang lain. Aku mau berdiri di kakiku sendiri. Perubahan hatinya terekam jelas dalam setiap kata. Dulu, ia memandang bantuan sebagai hak. Kini, ia memandangnya sebagai tanggung jawab yang harus dikembalikan. Dulu, ia mengukur segala sesuatu dengan materi. Kini,
Ia mengukur dengan kemandirian dan harga diri. Aku akan bicara dengan Mas Amri. Tapi, menurutku, usulmu bagus, kataku, tersenyum. Dan aku bangga padamu, Eve. Sungguh. Esok harinya, sebelum mulai kerja, di hadapan Mas Amri dan beberapa pekerja inti, Evi dengan hikmat menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai, dilengkapi dengan kwitansi tanda terima. Ia membungkuk hormat. Terima kasih, Mas, Kak Sasa, sudah meminjamkan uang dan memberikan kesempatan pada saya untuk menebus kesalahan. Ini pelunasan terakhir. Dan terima kasih atas kepercayaan untuk bisa terus bekerja di sini. Mas Amri menerima amplop itu, wajahnya sulit dibaca. Lalu ia mengulurkan tangannya untuk berjabat. Kerja bagus, Evi. Kau telah membuktikan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Momen itu sederhana, namun penuh makna. Sebuah siklus telah tertutup. Hutang materi terlunasi. Tapi hutang moral, pengakuan, dan perubahan, itulah yang benar-benar bernilai. Minggu-minggu berikutnya, Evi benar-benar menjadi karyawan tetap yang teladan. Ia tak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga mulai mengambil inisiatif. Ia yang mengatur jadwal lembur, yang memastikan kebersihan dapur lebih ketat, bahkan yang menenangkan pekerja lain yang sedang ada masalah. Hubungannya dengan rekan kerja semakin erat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang kaya yang jatuh, tetapi sebagai Mbak Evi, yang pekerja keras dan baik hati. Suatu hari, saat aku sedang memeriksa kualitas selai nanas, Evi mendekat dengan sedikit ragu. Kak Sasa, kalau tidak keberatan, aku mau belajar bikin selai nanas seperti punya kakak. Aku lihat, selai buatan kakak yang bikin kue kita spesial. Aku janji, resepnya tidak akan aku sebarkan. Aku cuma ingin bisa bantu lebih banyak. Ini adalah permintaan yang besar. Resep selai nenek adalah rahasia dagang utama kami. Tapi melihat ketulusan dan loyalitasnya selama ini, hatiku tergerak. Baik, Evi. Tapi dengan syarat, ini hanya untuk produksi di sini. Dan kamu harus bersumpah untuk menjaganya. Demi apa yang paling berharga dalam hidupku sekarang, harga diriku yang baru, aku bersumpah, jawabnya dengan serius. Maka, dimulailah babak baru pembelajaran. Aku mengajarkannya cara memilih nanas yang tepat, perbandingan gula, dan rahasia rempah-rempah yang membuat selai kami unik. Evi belajar dengan sangat serius, mencatat setiap detail, bereksperimen di waktu luangnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bakat sejatinya. Ia memiliki intuisi yang bagus dalam mencicipi dan menyeimbangkan rasa. Beberapa improvisasi kecil yang ia coba ternyata memperkaya rasa selai tanpa menghilangkan karakter aslinya. Perubahan hatinya juga terlihat dalam cara ia memperlakukan Rendra. Suaminya yang dulu ia puja karena status dan hartanya, kini ia rawat dengan sabar meski hidup dalam kesederhanaan. Ia membeli kursi roda bekas yang masih layak, mengajari Rendra yang depresi untuk membuat kerajinan tangan dari barang bekas, dan menjualnya secara online. Perlahan, cahaya kehidupan kembali di mata Rendra. Pernikahan mereka yang dulu dibangun di atas pasir, kini perlahan-lahan direkatkan kembali oleh lumpur kehidupan nyata, sederhana, tapi kuat. Pada suatu sore, saat kami sedang menikmati teh setelah seharian bekerja, Evi berkata, Kak Sasa, aku sekarang baru mengerti arti kata, kaya. Oh, apa artinya menurutmu sekarang? Kaya itu bukan ketika kita memiliki banyak hal, tapi ketika kita bisa memberi makna pada apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Dulu aku punya banyak, tapi semuanya hampa. Sekarang, aku punya sedikit, pekerjaan yang stabil, suami yang masih hidup, teman sekerja yang baik, dan keluarga yang akhirnya bisa memandangku tanpa rasa malu. Tapi sedikit ini terasa sangat penuh. Sangat kaya. Aku tersenyum, mata berkaca-kaca. Perubahan hati Evi bukanlah perubahan dramatis dalam semalam. Ia adalah proses bertahap, seperti fermentasi adonan roti, yang membutuhkan waktu, suhu yang tepat, dan kesabaran. Dan hasilnya adalah sesuatu yang jauh lebih bernutrisi dan mengenyangkan daripada kemewahan instan. Ia telah berubah dari seorang yang melihat dunia melalui kacamata harga menuju seseorang yang melihatnya melalui kacamata nilai. Dari seseorang yang mengambil menuju seseorang yang memberi.
Dari seseorang yang menghina amplop tipis, menjadi seseorang yang memahami bahwa ketebalan sejati terletak pada niat, bukan pada kertas. Dan di dapur kami yang sederhana itu, di antara aroma mentega dan nanas, sebuah hati telah mengalami renovasi total. Bukan oleh uang atau paksaan, tetapi oleh kerja keras, penyesalan yang tulus, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Satu cetakan kue, satu toples selai, satu hari pada suatu waktu. 5 tahun telah berlalu sejak pernikahan Evi yang berantakan dan pemberian amplop tipis yang mengubah segalanya. Kini, kami berdiri di sebuah balai desa lagi, tetapi kali ini dengan suasana yang sama sekali berbeda. Ini adalah acara syukuran ulang tahun ke-70 orang tua Mas Amri, yang kami selenggarakan bersama-sama sebagai keluarga. Balai desa tersebut sederhana namun hangat, dihiasi bunga-bunga dari kebun sendiri dan umbul-umbul warna-warni. Kue-kue dan hidangan di meja semuanya buatan rumah, dengan nastar dan putri salju produksi dapur kami sebagai primadona. Tamu-tamunya adalah keluarga besar, tetangga, dan beberapa teman dekat, orang-orang yang telah melalui pasang surut kehidupan bersama. Aku, Sasa, berdiri di samping Mas Amri dengan kebaya baru berwarna biru muda, hadiah darinya untuk hari ini. Di seberang kami, di dekat meja orang tua, Evi sibuk mengatur kursi dengan bantuan Rendra yang sudah bisa berjalan dengan tongkat. Wajah Evi bersinar dengan kesehatan dan ketenangan. Ia mengenakan baju batik sederhana, rambutnya diikat rapi, dan senyumnya tulus tanpa beban. Setelah makan siang, saat suasana riuh rendah dengan obrolan dan tawa, Mas Amri berdiri dan berjalan ke panggung kecil. Ia memegang mikrofon. Pertama-tama, terima kasih untuk semua yang sudah hadir merayakan usia ke-70 orang tua kami. Ia memulai, suaranya hangat dan penuh wibawa. Ini adalah momen berharga bagi keluarga besar kita. Ia bercerita singkat tentang perjuangan orang tua mereka, tentang nilai-nilai sederhana yang diajarkan. Lalu, ia mengalihkan pandangannya ke arahku, tersenyum. Dan tentu saja, momen ini tidak akan berarti tanpa dukungan dari istriku, Sasa. Dia adalah kekuatan dan hati dari keluarga kita. Tepuk tangan riuh. Aku tersenyum malu, merasa hangatnya cinta dan pengakuan. Kemudian, Mas Amri memandang ke arah Evi. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang bagaimana kita saling mengangkat saat terjatuh, saling memaafkan saat tersakiti, dan saling merayakan saat bangkit. Ia mengajak Evi naik ke panggung. Evi terlihat gugup, namun ia melangkah dengan pasti. Rendra dari bawah panggung memberinya anggukan penyemangat. Evi berdiri di samping Mas Amri, memandang ke arah keluarga besar yang telah menyaksikan jatuh bangunnya. Bibi-bibi, paman-paman, sepupu-sepupu, dan beberapa teman lama yang dulu hadir di pesta pernikahannya yang mewah. Dulu, ucap Evi, suaranya awalnya gemetar, lalu semakin mantap. 5 tahun yang lalu, di pesta pernikahan saya melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang menghancurkan hati orang yang paling tulus dalam hidup saya. Suasana hening seketika. Semua mata tertuju padanya. Dengan angkuh dan sombong, saya menghina kakak saya, Mas Amri, dan kakak ipar saya, Kak Sasa, di depan semua tamu. Saya menertawakan sebuah amplop tipis yang mereka berikan, menganggapnya tidak berharga, dan menjadikan mereka bahan lelucon. Ia berhenti sejenak, menahan emosi. Saat itu, saya pikir kekayaan adalah tentang merek dan ketebalan amplop. Saya pikir status adalah segalanya. Saya buta. Ia memandangiku, lalu kepada Mas Amri, matanya berkaca-kaca. Yang tidak saya tahu, di dalam amplop tipis itu, ada cek sebesar 100 juta rupiah, hampir seluruh tabungan mereka. Tapi yang lebih berharga dari uang itu adalah ketulusan hati mereka yang ingin membantu saya memulai hidup baru. Dan saya menginjak-injak ketulusan itu. Beberapa bibi menunduk, teringat kejadian itu. Yang lain mendengarkan dengan hikmat. Karma datang dengan cepat. Saya kehilangan segalanya. Hutang, kehilangan harta, kehilangan suami untuk sementara waktu, dan yang paling sakit, kehilangan harga diri dan keluarga saya. Air matanya mengalir, tapi ia tidak menghapusnya. Tapi di titik terendah hidup saya, justru orang yang saya hina itu yang mengulurkan tangan. Mereka tidak memberi saya uang dengan mudah.
Mereka memberi saya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk bekerja, untuk belajar, untuk membayar hutang saya dengan keringat sendiri. Ia menatap sekeliling ruangan. Mereka yang saya hina, justru yang mengajarkan saya arti kehidupan yang sebenarnya. Mereka yang menurut penilaian dunia, sederhana, justru yang paling kaya hati. Mereka menunjukkan pada saya bahwa kekayaan sejati bukan di rekening bank, tapi di dalam integritas, kerja keras, dan kasih sayang yang tidak bersyarat. Lalu, dengan suara yang lantang dan penuh penyesalan tulus, ia berkata, di hadapan keluarga besar tercinta, hari ini saya ingin meminta maaf sekali lagi, secara terbuka, kepada Mas Amri dan Kak Sasa. Maafkan saya atas segala sakit hati, penghinaan, dan kebodohan saya. Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya. Terima kasih sudah menjadi pelita di kegelapan saya. Ia membungkuk dalam-dalam ke arah kami. Ruangan sunyi sejenak. Lalu satu persatu tepuk tangan bermula. Pelan, penuh penghormatan, lalu bergemuruh. Beberapa bibi menyeka air mata. Paman yang dulu ikut tertawa, kini menunduk malu. Mas Amri mendekati Evi, memeluknya erat. Kamu sudah memaafkan dirimu sendiri dengan menjadi manusia baru. Eve, itu yang terpenting. Kemudian, giliranku. Aku naik ke panggung, memeluk Evi. Kamu bukan lagi orang yang dulu. Kamu adalah saudari saya yang kuat dan inspiratif. Bisikku di telinganya. Rendra, dari tempat duduknya, bertepuk tangan dengan mata berlinang. Hubungan mereka kini dibangun dari saling menguatkan dalam keterbatasan, jauh lebih kokoh daripada istana pasir kemewahan dulu. Acara dilanjutkan dengan suasana yang lebih hangat dan penuh rekonsiliasi. Keluarga besar yang dulu terpecah oleh kesenjangan dan kecemburuan, kini berkumpul dengan cerita dan tawa yang tulus. Evi dan Rendra dengan rendah hati melayani tamu yang lebih tua, mengambilkan makanan, dan mengobrol tanpa jarak. Di penghujung acara, saat matahari mulai senja, kami sekeluarga inti duduk bersama di teras balai desa. Orang tua Mas Amri tersenyum bahagia, memegangi tangan kami semua. Kalian adalah kebanggaan kami, ucap ayah mertua, suaranya bergetar haru. Bukan karena harta, tapi karena kualitas hati. Evi memandangku dan Mas Amri. Amplop tipis itu masih saya simpan. Kak, kosong. Tapi itu adalah harta terbesar saya. Saya simpan sebagai pengingat abadi. Dan kami, sahut Mas Amri sambil menggenggam tanganku, belajar bahwa pembalasan terbaik bukanlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan mengubahnya menjadi kebaikan yang lebih besar. Pembalasan yang manis itu telah tuntas. Bukan dengan kejatuhan atau penderitaan Evi, tetapi dengan kebangkitannya menjadi manusia yang lebih baik. Bukan dengan kami meninggikannya saat ia jatuh, tetapi dengan kami membantunya berdiri. Dan hasilnya adalah sebuah keluarga yang tidak hanya terhubung oleh darah, tetapi oleh ikatan pengampunan, pembelajaran, dan cinta sejati yang telah diuji oleh api dan keluar lebih kuat. Amplop tipis itu mungkin kosong secara materi sekarang, namun dipenuhi dengan makna yang tak terukur, pengampunan, perubahan, dan bukti bahwa dalam hidup, nilai sejati tak pernah terletak pada kemasan, tapi selalu pada isi hati yang memberinya. Dan itulah ending terindah dari perjalanan panjang kami. Sebuah akhir yang sebenarnya adalah awal yang lebih baik untuk semua.